tentang data science ya, penerapannya di industri seperti apa. Sebenarnya itu, tapi kalau misalnya mau yang tambahan seperti karir juga oke gitu ya. Ya. Nah, ini Mas Hendra mau sharing terkait itu. Uh, ini kalau secara floor sih ya kita serahkan semua ke Mas Hendra. Artinya kalau misalnya nanti di tengah penjelasan mau ada sesi tanya jawab silahkan. Ya. Atau mau di ujung juga boleh ya. Nah, jadi yang lain juga kalau saya nanti mau bertanya mungkin bisa diketik di chat atau bisa juga mengacungkan tangannya ya. Oke. Ini jangan lupa rename para peserta, tolong di rename namanya dengan kalau yang memang ikutan pelatihan data science berarti ITB, nomor kelas, nama. Kalau yang bukan peserta dari data science training bisa tuliskan nama instansinya di depan kemudian diikuti dengan nama. Oke. Baik, nih terima kasih sekali Mas Hendra sudah bersedia hadir ya, memberikan sharing lah ya, sharing tentang pengalaman dan seterusnya, insight. Nah, jadi teman-teman nanti kalau yang memang pengen kerja di top apa tadi tech startup ya, top tech startup nih, ini bisa mengikuti jejaknya Mas Hendra nih ya. Baik. Ya, silakan Mas Hendra, saya serahkan ini Zoom-nya. Ya, terima kasih Bu Ayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat datang semuanya. Jadi saya share screen dulu ya. Ini masih pagi, harusnya masih pada semangat ya. Nah, ikut materi hari ini. Jadi sesuai yang disampaikan hari ini, saya akan sedikit sharing tentang bagaimana sih membangun karir sebagai data scientist gitu. Terutama di sini di top tech company, karena saya kebanyakan di situ pengalamannya gitu ya. Jadi ini mungkin agak berbeda dari materi-materi sebelumnya yang dari industri, kan kebanyakan penerapannya di perusahaan ini gimana, penerapan di perusahaan itu gimana, nanti mungkin saya cover juga kalau masih ada waktu gitu ya. Di sini fokus utamanya lah adalah ketika teman-teman sudah dapat materi nih, di sini udah belajar data science, belajar machine learning dari A sampai Z, terus kan saya mau berkarir nih sebagai data scientist, cuma saya mulainya dari mana itu. Kadang orang bingung di situ gitu. Karena mungkin nggak ada yang menjelaskan atau nggak ada guide, makanya bingung saya mulai dari mana. Saya nyari kerja misalnya sebagai data scientist kok ternyata bingung nih mau milih yang mana, ada banyak misalnya pilihannya gitu. Atau cabangnya ternyata ada banyak, saya bingung mau milih yang mana seperti itu ya. Jadi di sini saya kasih penjelasan terkait itu biar teman-teman setelah punya ilmunya ini udah siap untuk menerapkan, itu udah punya gambaran nih. Oh, begini perjalanan saya untuk menjadi seorang data scientist. Kira-kira seperti itu ya. Jadi sebelumnya perkenalan dulu, nama saya Hendra Hadil Khairi panjangnya. Ya, seperti yang disampaikan Bu Ayu, saya adalah alumni Teknik Informatika ITB angkatan 2008, dan setelah lulus dari sana saya memulai karir di Telkomsel waktu itu sebagai IT analis gitu ya. Jadi dari awal saya udah punya basic programming, database dan sebagainya, dan ketika di Telkomsel saya udah berhadapan dengan banyak data nih, udah mengenal dunia data, terutama di sini data telekomunikasi gitu ya. Tapi pada saat itu belum begitu kedengeran ada pekerjaan namanya data science gitu, atau penerapan AI itu masih lumayan jarang gitu. Walaupun ilmunya sudah banyak. Saya di kuliah juga ada materi machine learning, AI, statistika itu udah diajarin semua. Cuma pekerjaan bernama data science itu masih belum ngetren gitu. Nah, sampai suatu saat itu udah mulai booming tuh trending pekerjaan data science. Nah, sampai salah satu petinggi Telkomsel itu bilang nih, data science ini bagus nih. Kalau mau masa depanmu cerah, jadilah data scientist gitu. Saya pas dengar itu tuh, wah, menarik nih. Apaan tuh data science gitu ya. Cuma sayangnya saat itu nggak seperti sekarang, nggak banyak media untuk kita belajar menjadi seorang data scientist gitu. Masih terpencar-pencar itu, AI sendiri, machine learning sendiri, data mining sendiri, dan sebagainya gitu. Nah, dulu salah satu cara kalau mau belajar data science ya harus S2 gitu. Salah satu caranya. Dan alhamdulillahnya saya dapat kesempatan untuk lanjut S2 studi master di TU Delft, Delft University of Technology ini di Belanda. Di situ emang sudah spesialisasi ke data science and technology. Jadi udah di situ mulai mendalami nih, oh ini data science, teknologinya seperti ini, terus teknik-tekniknya seperti ini, dan penerapan dan implementasinya ke berbagai bidang itu dijelasin juga. Jadi udah mulai kebayang nih, oh kayak gini tuh kerjaan data science kayak gitu. Nah, alhamdulillah buat zaman-zaman sekarang kayak teman-teman itu udah
kalau mau belajar data science sudah nggak perlu jauh-jauh ke Belanda kayak gitu, nggak perlu S2 gitu. Ada misalnya micro credential associate data science di sini, teman-teman difasilitasi untuk belajar data science. Bahkan bisa belajar langsung dari expert di industri gitu. Jadi udah mantap sekali berarti kan pendidikan di Indonesia gitu ya. Nah, setelah lulus dari TU Delft ini, saya melanjutkan karir, akhirnya menjadi data scientist beneran, itu di Bukalapak akhirnya. Di situ menjadi seorang data scientist lead, dan mulai awal tahun 2020, saya menjadi data scientist di Gojek. Gitu ya. Nah, selain itu, saya juga seorang head of tutor tuh di Rakamin Academy namanya. Ini kita punya program bootcamp data science, jadi sama di sini diajari data science, machine learning, Python, dan sebagainya dari awal sampai akhir. Dan kita ada fasilitas juga untuk job connector, jadi kita bantu untuk mencarikan kerja gitu. Dan di sini juga tutor-tutornya itu para expert dari berbagai industri gitu. Jadi saya sudah banyak pengalaman melihat orang-orang yang pengen berkarir di data science atau shifting karir ke data science itu kesulitannya seperti apa, kendala yang dihadapi seperti apa. Nah, harapannya dari pengalaman di situ saya compile ke materi hari ini untuk dijelaskan kepada teman-teman gitu ya. Oke, jadi hari ini apa aja yang akan kita bahas? Yang pertama ya overview dulu lah. Ini mungkin yang standar yang teman-teman udah pada tahu mungkin ya. Data science itu apaan aja covernya, lingkup kerjaannya ngapain aja, terus nanti mungkin ada jenjang karirnya seperti apa dan sebagainya itu. Terus ini strategi untuk teman-teman bisa menunjukkan apa ya kredensial teman-teman sebagai seorang data scientist. Itu misalnya kita membuat portofolio gitu, buat membuktikan bahwa teman-teman emang sudah punya skill data science gitu. Lalu misalnya bagi kan di sini kebanyakan mahasiswa ya, mungkin kalau nanti saya habis lulus mau menjadi seorang data scientist, gimana saya bisa menghadapi rekrutmen di sana gitu. Nanti akan saya jelaskan. Dan kalau masih ada waktu, ini akan saya jelaskan juga beberapa project data science yang ada di Gojek. Seperti itu ya. Oke, ya sampai sini ada pertanyaan dulu nggak nih? Ini belum ada apa-apa ini, baru intro ini ya. Ini kalau ada pertanyaan silahkan nanti tulis di chat ya. Nanti kalau ada saya baca gitu. Mungkin Ini ada. saya mau nanya boleh nih, Oh, waktu TU silah. Delft kemarin bisa Ya. keterima ada beasiswa atau gimana Oh tuh? ya, ya alhamdulillah dapat beasiswa LPDP, Bu. Karena kalau di Belanda alhamdulillah ada banyak sih, ada LPDP, ada Stunet itu biasanya kebanyakan. Dan itu banyak orang Indonesia di sana. Kayak angkatan saya di TU Delft ada sekitar 80 orang gitu. Jadi memang banyak. Tapi di berbagai jurusan gitu ya. Kalau yang di data science di angkatan saya tuh di computer science ada 4. Dan yang spesialisasi data science ada 2 gitu. Jadi Lumayan banyak ya. yang penting ada niat dulu, itu banyak jalan sekarang, udah banyak beasiswa untuk kuliah ke luar negeri gitu. Oke, terus waktu itu Ya, buat dapat beasiswa itu apa yang ya. disiapin tuh? Kalau S2 itu kan masuknya itu nggak susah ya sebenarnya. Yang penting diikuti dokumen-dokumennya gitu kayak statement letter, terus yang TOEFL atau IELTS, lalu ada rekomendasi dari dosen gitu kan biasanya dan dari atasan. Jadi asal itu. Jadi tantangan pertama adalah mendapatkan LOE dari kampus. Itu kalau udah menyediakan dokumen-dokumen itu dilihat dulu dari kampus mendapat LOE atau enggak gitu. Terus yang kedua kan yang susah dari sisi pembiayaan kan, karena di luar negeri kan mahal tuh. Nah, makanya kita butuh beasiswa gitu. Nah, itu bisa diikuti. Sekarang juga LPDP sering mengadakan beasiswa fair kayak gitulah. Banyak acara seperti itu di mana kita bisa melihat di situ ada banyak sharing dari para alumni gimana tips dan trik untuk mendapatkan beasiswa, itu bisa dicoba juga. Yang penting dilihat dulu persyaratannya. Kalau merasa saya bisa memenuhi persyaratan itu, bisa kita ajukan seperti itu ya. Karena dulu sih katanya ceritanya di LPDP itu kita bukan sistem kuota, jadi nggak ada kuota. Yang penting selama kompetensi kita itu memenuhi threshold, itu memenuhi kompetensi yang dibutuhkan, itu kita bisa diterima seperti itu. Tapi tentunya harus punya tanggung jawab moral setelah selesai dari S2 ya kita harus berkontribusi untuk Indonesia kembali gitu ya. Enggak. Terus nyaman di luar negeri nggak mau balik kayak gitu. Iya, iya, jangan seperti itu ya. Iya, iya. Nah, Mas Eda tadi ada satu yang Rakamin Academy. Oh ya. Nah, itu berarti semacam tempat pelatihan juga kan ya? Iya, pelatihan. Itu free atau gimana, Mas Hendra? Itu secara umum berbayar, cuma kita ada beberapa program beasiswa juga seperti itu.
Biasanya sekarang masih satu sih untuk setiap batch gitu ya. Kita setiap bulan buka satu batch, itu nanti selama 4 bulan itu kita setiap weekend ada materinya gitu, mulai dari SQL, Python, terus data visualisasi, statistika, machine learning, dan di akhir ada final project. Itu kita membuat suatu project data science dari awal sampai akhir, terus dipresentasikan ke para expert. Ada expert data science, ada juga expert dari industri. Jadi harapannya dari situ udah punya portfolio, lalu dihubungkan ke para recruiter yang membutuhkan data scientist. Itu Sip, sip. bisa dicek di rakamin.com atau cari di Instagramnya. Sip, nuhun. Oke, siap. Ada lagi yang mau bertanya mungkin dari teman-teman di sini? Tidak ada, saya lanjut dulu nih. Oke. Sip, kita mulai dulu dengan overview data scientist. Nah, ini biar mengingat kembali dulu, biar agak panas dulu ya. Ini masa tahu-tahu langsung dikasih yang berat-berat itu kan pusing nanti. Jadi ini kita mulai dengan ini nih. Kan mungkin teman-teman pernah mendengar gitu ya. Data is the new oil gitu ya. Jadi barang berharga zaman dulu tuh namanya minyak. Orang kalau punya minyak tuh udah merasa sultan gitu kan. Nah, sekarang dibilang bahwa barang berharga sekarang itu namanya data. Ketika kita punya data itu kita bisa menggali banyak informasi dari situ, bisa apa ya meningkatkan bisnis kita menggunakan data. Makanya banyak perusahaan yang kayaknya gratisan, tetapi mereka diuntungkan dengan data. Misalnya ada WhatsApp, Instagram itu kan kita nggak bayar apa-apa kan, kita dapat peluang apa ya, dapat fasilitas untuk chatting dengan WhatsApp atau sosial media dengan Instagram. Cuma dari sisi Facebooknya dia mendapatkan data ini misalnya digunakan untuk marketing atau untuk ads seperti itu. Jadi data adalah sesuatu yang sangat berharga di zaman sekarang ini. Cuma dikembangkan lagi, data itu bukan minyak. Data is not the new oil, tapi data is the new soil gitu. Jadi data itu tanah. Kenapa? Kalau minyak kita pakai misalnya jadiin bensin atau digunakan untuk masak, maka lama-lama berkurang kan, minyaknya habis gitu. Cuma kalau data, sebuah tanah, itu kita bisa tanamin macam-macam, bisa tumbuh pohon, bisa tumbuh tanaman, itu kita mendapatkan manfaat tambahan, tetapi tanahnya masih di situ-situ aja gitu. Jadi datanya nggak kemana-mana, tapi kita bisa bikin visualisasi, bisa mencari insight, bisa membuat machine learning model, memanfaatkan untuk AI dan sebagainya. Kira-kira seperti itu. Jadi ini buat pemahaman dulu bahwa data ini sangat penting dan dengan modal data aja kita bisa melakukan banyak hal seperti itu. Lalu di sini adalah pekerjaan-pekerjaan terkait data. Sebenarnya nggak cuma data scientist, ada sangat banyak gitu ya. Ini beberapa contoh yang ini ada di Gojek gitu ya. Jadi ada yang namanya data engineer. Nah ini modal utama itu data engineer dulu. Gitu. Karena tugasnya data engineer adalah membuat ETL pipeline namanya, atau extract, transform, load. Gampangannya gimana biar data yang sangat banyak di perusahaan gitu, yang dari berbagai bisnis, berbagai database, itu bisa disatukan sehingga dapat kita akses dengan mudah, misalnya dengan SQL gitu. Nah, ini ada banyak teknologinya, ada yang pakai BigQuery atau AWS atau Hadoop dan sebagainya. Jadi dengan adanya data engineer, itu data scientist atau data analis, ketika kita mau ngambil data itu udah nggak ribet, kita udah tinggal query pakai SQL, mau datanya yang terstruktur atau tidak, itu bisa diakses pakai SQL, dan setelah ditarik datanya, bisa kita gunakan untuk pemrosesan atau untuk pemodelan. Seperti itu. Makanya ketika ada perusahaan dia pengen cari data scientist, data analis, tapi belum punya data engineer, biasanya endingnya aneh tuh. Para data analis atau data scientist jadi kesulitan untuk mengambil datanya gitu. Makanya salah satu tips pastikan dulu punya data engineer sebelum meng-hire suatu data analis atau data scientist gitu ya. Nah, selanjutnya data-data ini udah bisa digunakan oleh data analis pertama. Dia fokusnya untuk descriptive analytics dan diagnostic analytics. Jadi lebih ke menganalisa data gitu ya. Dan melakukan data storytelling untuk dipresentasikan kepada stakeholder. Stakeholder ini bisa tim bisnis, bisa tim produk dan sebagainya. Dan ada juga data scientist yang dia fokusnya lebih ke statistical analytics atau predictive analytics, misalnya membuat model machine learning. Itu adalah skopnya data scientist gitu ya. Nah, ini dan satu lagi adalah machine learning engineer atau AI engineer. Dia fokusnya lebih ke mengintegrasikan model yang sudah dibuat oleh data scientist ke dalam aplikasi gitu.
secara umum seperti ini, dan di Gojek seperti ini gitu. Walaupun di beberapa perusahaan itu role-nya bisa agak berubah sedikit gitu ya. Misalnya di Bukalapak mungkin dijelaskan juga oleh Luis kemarin bahwa data scientist itu lebih banyak kerjanya di sini, malah dia menganalisa data, storytelling seperti itu. Walaupun data scientist juga melakukan machine learning modeling, tapi biasanya yang datanya udah tabular gitu, data terstruktur. Sedangkan kalau datanya yang tidak terstruktur seperti gambar, itu kan nanti pakai computer vision atau berupa teks, itu nanti pakai NLP, itu kalau di Bukalapak di-handle-nya oleh AI scientist namanya. Sedangkan di Gojek, data scientist emang udah fokus untuk melakukan machine learning modeling, optimisasi, jadi yang berupa predictive analytics itu semua di-handle oleh data scientist. Dan yang berupa analisis, menggali insight itu di-handle oleh data analis atau namanya BI analis kalau di Gojek, business intelligence analyst gitu ya. Dan AI engineer ini lebih fokus untuk mengintegrasikan model nih. Jadi ketika sudah punya model, bisa memprediksi sesuatu gitu ya, entah supervised learning misalnya dengan klasifikasi. Nah, gimana caranya biar aplikasi kita, misalnya aplikasi Gojek itu bisa menggunakan model ini kayak gitu. Itu dilakukan oleh machine learning engineer. Kira seperti itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu nggak? Mungkin ada yang baru dengar atau dari dulu masih belum jelas nih bedanya apa kayak gitu. Dan tips juga ketika melihat di perusahaan-perusahaan itu kadang masih bingung juga, kadang judulnya data scientist, tapi yang dikerjakan adalah semua ini gitu. Dari awal narik data, menganalisa sampai mengintegrasikan model itu semua oleh data scientist. Itu ada juga seperti itu. Karena memang sangat luas nih definisi data science gitu kayak gitu. Jadi dipastikan dulu kita lihat job description-nya, sebenarnya ini data scientist yang kerjanya ngapain sih? Apakah cuma hanya analisis atau sampai ke modeling atau sampai ke deployment dan integration juga. Gitu kira-kira ya. Oke. Ini saya mau tanya nih, Ya, karena yang silakan lain Bu. belum ada yang nanya. Ya, silakan dipancing Bu. Jadi saya Ya. saya membayangkannya bahwa di Gojek itu datanya sangat besar, Ya, besar. mungkin Ya. juga model AI yang dikembangkannya juga banyak, sehingga Ya. akhirnya memang jadi spesifik ya, ada data Ya. analis, data scientist gitu ya. 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 Mungkin kalau perusahaannya belum besar, akhirnya yang tadi Mas Hendra bilang ya gabung aja Ya. jadi satu, tahun datanya nggak besar gitu kan? Ya. Ya, itu tergantung Oke. dengan kebijakan perusahaannya masing-masing gitu. Yang jelas bisa kita pisah-pisahkan sebenarnya. Jadi ada yang tugasnya untuk mempipeline datanya dari yang awalnya berantakan menjadi agak rapi, ada yang fokusnya analisis, ada yang fokusnya ke machine learning modeling, dan ada yang fokusnya untuk Nah, mengintegrasikan ke produk. kalau Ya, misalnya di bagian ya, kita ada bagian, delay nih. ya, Oke. di bagian mana Bu? Oke, Mas Hendra bagian agak terputus sepertinya. Ya, tahu ini internet saya atau internet Bu Ayu? Internetnya Bu Ayu, Pak. Oh ya. Oke. Pak, izin bertanya dulu boleh Pak? Oh, silakan. Rafli, ya. Ya. Jadi kan tentang data science ini kan pekerjaannya kan sangat luas ya Pak. Ya. Tapi saya baca beberapa pengalaman gitu di internet. Itu jadi perusahaan tuh membutuhkan data scientist yang sudah berpengalaman minimal 2 atau 3 tahun gitu. Oke. Jadi kalau buat kayak yang fresh graduate Pak gitu Pak. Ya. Yang baru lulus, itu apakah masih ada kesempatan Pak buat jadi data scientist Pak? Ya, nah, ya, oke. Terima kasih pertanyaannya ya. Nah, itu tergantung perusahaan. Kalau perusahaan yang sudah besar, memang pasti mensyaratkannya yang udah experience kan, udah pengalaman 2-3 tahun gitu. Ini nanti mungkin ada penjelasan juga di belakang. Cuma salah satu tips, makanya nanti saya jelaskan terkait portofolio kan. Jadi mungkin kalau teman-teman walaupun belum pernah bekerja, tapi udah bisa mulai membuat portofolio. Jadi walaupun saya belum bekerja, saya bisa membuktikan bahwa saya sudah menguasai skill-skill untuk menjadi data scientist. Itu juga bisa. Nanti akan saya jelaskan di bagian portofolio. Atau metode lain adalah mencari pengalaman dengan cara misal internship dulu. Atau misal kita nggak langsung ke data scientist, tapi mulai dengan data analis, karena skopnya lebih sederhana misalnya. Itu bisa seperti itu. Tapi memang kadang perusahaan nggak bisa langsung
fresh graduate langsung dijadikan data scientist, takutnya tidak sesuai ekspektasi seperti itu misalnya. Jadi harus punya punya bukti dulu bahwa walaupun saya pengalaman kerjanya baru sedikit, tapi saya punya pengalaman dalam memiliki skill data science, misalnya punya project-project atau punya hasil-hasil analisis atau punya publikasi yang terkait dengan data science. Seperti itu ya, Rafli dan teman-teman semua. Oke, baik, terima kasih, Pak. Ya. Selain itu ada info juga, ini ada tambahan informasi di beberapa perusahaan kadang ada data scientist itu bisa handle berbagai project di tim manapun gitu ya. Cuma kalau di Gojek itu kita sudah dedicated. Jadi misalnya ada satu tim itu punya data scientist sendiri gitu. Jadi ada data scientist yang fokusnya ke GoPay, ada data scientist fokusnya menganalisa driver, ada yang ke user. Kalau saya sendiri adalah data scientist di tim merchant gitu. Jadi yang terkait restoran GoFood atau merchant-merchant GoPay itu skopnya lebih ke situ gitu. Dan ada lumayan banyak tim data di Gojek gitu. Kalau saya lihat grupnya tadi sih ada sekitar 250 tim data gitu, dari data engineer, data analis, data scientist sampai AI engineer gitu. Atau machine learning engineer dan BI analis kalau namanya di Gojek. Sedangkan kalau data scientist sendiri itu dulu saya cek sekitar 60, sekarang nggak tahu ada berapa. Dan itu ada di Indonesia, ada yang di Singapura, dan ada di India. Gitu. Kalau di Indonesia sendiri, saya agak lupa sih, berapa ya, 10-15 mungkin ya. Kira-kira seperti itu, karena skopnya lumayan banyak kalau di Gojek. Cuma di beberapa perusahaan lain, terutama yang startup, itu biasanya masih kecil kan, kayak satu data scientist bisa handle di tim manapun yang lagi butuh. Jadi perlu diperhatikan juga nanti skopnya sebesar mana gitu ya. Oke, saya lanjut dulu ya. Nah, ini terkait data scientist kerjanya apa aja sih gitu. Jadi banyak orang mikir data scientist atau AI itu ya fokusnya bikin machine learning model gitu sehari-hari kerjanya. Dia fokus ke sini nih. Pokoknya bikin modeling, preprocessing, EDA, modelnya jadi dengan akurasi setinggi mungkin. Nah, itu biasanya orang tertarik jadi data scientist, belajarnya fokus ke sini gitu. Padahal kerjaan data scientist itu lebih dari itu gitu. Ada banyak. Apalagi yang lebih penting biasanya lebih ke sini nih, memahami bisnisnya itu. Karena bagi saya data scientist adalah problem solver gitu. Kita harus menemukan dulu masalah apa yang mau kita selesaikan, baru kita cari tahu kira-kira solusinya apa ya menggunakan data science seperti itu. Karena banyak orang hanya fokusnya ke membuat solusi, jadi bikin machine learning, bikin analisis, cuma sebenarnya dia tidak menyelesaikan masalah apapun gitu. Saya kasih contoh, misal ada aplikasi nih. Ada inisiatif dari data science atau tim AI, kayaknya lebih keren kalau loginnya jangan pakai username password, itu jadul. Kita loginnya pakai face recognition misalnya, jadi kan keren kan, wah tinggal dilihat langsung login gitu kan. Secara teknis ya itu inovatif mungkin dan itu keren. Cuma kalau dalam lingkup data scientist, kita lihat dulu apakah ada problem yang akan diselesaikan dengan sistem itu gitu. Misalnya yang pertama, selama ini orang login pakai username dan password nggak ada masalah, nggak ada isu security, nggak ada yang dibobol dan sebagainya. Jadi itu aja nggak ada masalah gitu. Dan kedua bisa jadi, ternyata sebagian besar pengguna aplikasi ini HP-nya masih HP yang jadul gitu misalnya, yang kamera depannya kurang bagus. Jadi kalaupun kita udah bikin face recognition, nanti hasilnya kurang bagus, malah banyak false negatif misalnya. Orang mau coba login ini kok nggak masuk-masuk ini, padahal wajahnya udah bener. Kayak gitu kan justru malah mengurangi kredibilitas aplikasinya gitu. Makanya mindsetnya data scientist harus berawal dari problemnya dulu nih. Kita mau menyelesaikan problem apa, baru kita tentukan solusinya menggunakan data science. Bisa dengan analisis atau dengan membuat suatu machine learning model misalnya, atau membuat optimasi. Dan di situ senjatanya adalah data. Kita harus bisa menentukan data apa aja yang akan saya butuhkan dan bagaimana mendapatkan datanya. Seperti itu. Jadi selama memahami bisnis, kita sudah menentukan proyek apa yang mau kita lakukan, kita mencari data, lalu eksplorasi datanya, baru fokus ke model development, membuat modelnya gitu. Dan di situ kita juga bisa menemukan banyak insight lain, jadi akan banyak membuat visualisasi data dan menginterpretasi hasilnya untuk dipresentasikan kepada stakeholder misalnya, kepada tim bisnis. Jadi data scientist yang end-to-end tuh sebenarnya harus bisa menguasai semua skill ini gitu. Nggak hanya fokus ke model development aja kayak gitu ya. Tapi itu
model development, eksplorasi data itu bisa menjadi modal awal. Ketika sudah bekerja itu kita bisa belajar hal-hal lainnya nih, kayak menentukan scope problem hingga sampai skill presentasinya nih, gimana mempresentasikan kepada tim bisnis yang biasanya mereka nggak punya pemahaman teknikal kan. Jadi kalau kita bilang akurasi, recall, kita pakai machine learning dengan hyperparameter seperti ini, wah, mereka bingung kan. Jadi harus bisa menjembatani bahasa teknis dengan bahasa bisnis seperti itu ya. Oke, nah ini terkait career path, ini sebenarnya standar sih kalau data science ya. Jadi teman-teman bisa milih apakah mau ke bidang yang teknikal, itu namanya individual contributor. Jadi benar-benar saya fokusnya nih orang teknis banget nih. Saya hobi ngoding, saya hobi bikin machine learning model. Nah, ini cocoknya ke teknikal nih. Jadi bisa berawal dari junior data scientist, lalu ke data scientist, menjadi senior data scientist, dan yang paling jago itu nanti udah jadi principal data scientist. Dia jadi orang teknis paling didengar di perusahaan kayak gitu ya. Cuma saya jarang sih nemu principal data scientist di Indonesia gitu. Nah, semakin tinggi levelnya itu berarti nanti skopnya makin banyak. Jadi yang awalnya proyeknya proyek sederhana, sekarang menjadi proyek yang lebih besar dan itu terhubung ke berbagai tim. Jadi harus mampu juga menggali info dari tim-tim lain. Terus juga harus punya skill mentoring, di mana kita harus bisa membimbing data scientist yang lebih junior misalnya. Terus juga impact-nya juga makin tinggi dan resikonya makin tinggi. Jadi semakin tinggi tingkatnya berarti resiko yang dipertaruhkan makin tinggi. Gimana caranya biar impact yang dihasilkan sebesar mungkin dan mengurangi resiko yang ada seperti itu. Dan ada juga orang yang fokusnya ke manajerial gitu, dan biasanya lebih prestis itu manajerial tuh. Jadi awalnya lead, kalau data scientist lead ini masih menyentuh teknikal juga, tapi begitu udah mulai data science manager itu dia lebih menghandle misalnya tahun ini kita fokus ke project apa, terus ngobrol dengan stakeholder kira-kira problem apa yang ingin kita selesaikan, dan one on one namanya itu biasanya ngobrol dengan anak-anaknya, data scientist-nya, kamu tahun ini ingin fokus untuk mengembangkan skill di bidang apa, project apa yang ingin kamu ambil, dan sebagainya. Seperti itu. Terutama di Gojek seperti itu ya. Jadi nggak hanya fokus ke mengembangkan bisnis, tetapi juga fokus mengembangkan personal growth gitu. Jadi saya pengen menguasai ilmu baru yang ini nih, tapi belum ada kesempatan. Nanti bisa diobrolin dengan data science manager biar difasilitasi seperti itu. Lalu tingkat lebih tinggi adalah head of data, jadi nggak cuma data science nanti yang dihandle, tapi tim data yang lain tuh, kayak yang data analis atau BI analis, hingga mungkin ke data engineer-nya gitu ya. Lalu yang lebih tinggi lagi adalah VP of data, jadi dia udah vice president VP itu ya, kalau pernah dengar gitu. Itu lebih handle banyak tim lagi gitu, jadi lebih ke strategis. Dan yang paling tinggi kalau di Gojek ada nih, namanya Chief Data Officer gitu, jadi direktur data gitu bisa dibilang. Jadi kan ada CEO itu kan utamanya, di bawahnya ada biasanya sih CMO, marketing officer, ada CTO seringnya ya, technical officer, ada juga chief data officer. Ini kalau di Gojek ada nih. Dan di perusahaan lain biasanya jarang sih yang ada, biasanya itu di bawah engineering atau di bawah produk gitu kalau tim data gitu ya. Oke, sampai sini dulu. Ada pertanyaan lagi? Jadi biar terfokus ya pertanyaannya, nanti takutnya udah materinya lewat, kita balik lagi ke yang tadi. Kalau tidak ada juga nggak masalah. Kalau ada, kalau selama saya menjelaskan udah kepikiran pertanyaan, boleh tulis di chat ya, nanti saya baca ketika waktunya tanya jawab. Ya. Oke, sejauh ini nggak ada pertanyaan, saya lanjut lagi. Nah, ini buat sekedar pengetahuan, ini dicari di Google juga banyak sih. Ini juga saya ngambilnya dari Google gitu ya. Apa sih bedanya perusahaan yang startup? Jadi perusahaan yang masih baru biasanya berawal dari suatu problem di masyarakat, terus nyoba bikin kecil-kecilan, nanti lama-lama berkembang, dibandingkan dengan corporate company ini, perusahaan yang sudah matang, udah jelas proses bisnisnya seperti apa, udah gede, struktur di dalamnya udah jelas, jenjang karir juga biasanya lumayan jelas seperti itu ya. Nah, kalau di startup itu kita lebih fleksibel gitu, punya banyak kebebasan. Jadi misalnya dari jam kerja, terserah kamu mau kerja pagi atau siang atau malam. Yang penting di sini kamu punya target, misalnya biasanya quarterly ya, selama 3 bulan ini kita fokus ke project ini, biasanya istilahnya namanya OKR gitu, Objective and Key Results, ada juga KPI.
Key Performance Indicator. Jadi kita mengacu pada OKR tersebut selama 1 kuartal, kejar OKR tersebut ya gitu. Jadi terserah mau baginya seperti apa, strateginya mau mana duluan yang mau dihandle, itu kita punya kebebasan di situ. Termasuk dalam kebebasan dalam berpakaian misalnya, kasual gitu ya. Jadi kalau ke kantor mau pakai sandal jepit boleh, pakai kaos boleh, datang siang terus sore langsung balik juga boleh, yang penting kerjaannya lancar gitu ya. Kalau misalnya ada masalah apa itu bisa didiskusikan dengan manajer atau tim HR misalnya. Terus juga working environment, selain kebebasan tadi yang kasual, dan di sini kayak para petinggi itu dianggap setara gitu. Kita nggak usah sungkan-sungkan sama VP atau sama manajer. Itu kalau misalnya atasan kita ada sesuatu yang kurang pas, itu kita bisa ingatkan, kita bisa diskusikan, kita bisa misal ada suatu arahan yang kayaknya kurang pas, ada opsi lain yang lebih bagus, kita bisa langsung sampaikan di situ. Jadi lebih terbuka gitu dalam berbagai masukan. Jadi nggak, pokoknya atasan ini punya decision, jadi semua bawahannya harus mengikuti. Jadi kalau decisionnya itu kurang pas, arahannya kurang pas, itu bawahannya juga bisa membantu memberi masukan seperti itu. Makanya kita juga punya progres karir yang lumayan cepat kayak gitu. Karena makanya sekarang banyak kalau di startup itu masih muda, baru 2 tahun lulus itu udah bisa jadi head, bisa jadi VP. Itu karena karirnya bisa cepat. Karena kerjaan sehari-hari juga tantangannya banyak gitu, kayak hari ini saya handle progres A, besok udah handle sesuatu yang lain, jadi sangat cepat nih. Makanya kebanyakan startup isinya anak-anak milenial bilangnya kan, yang masih muda, masih punya banyak energi, banyak punya minat untuk belajar lebih jauh seperti itu. Lalu juga visible success, ketika ada satu orang yang brilian misalnya, kerjaannya bagus terus, seluruh perusahaan bisa tahu gitu, karena kita sangat terbuka, sangat transparan terhadap pencapaian untuk masing-masing orang seperti itu. Nah, kalau di corporate itu karena lebih matang, itu biasanya dia memberikan benefit yang lebih baik gitu. Misalnya udah stable lah, jadi misalnya dari sisi gaji itu setiap bulan pasti aman karena perusahaannya juga kemungkinan akan terus berkembang seperti itu. Terus juga job security, karena makanya kalau teman-teman lihat orang-orang yang kerja di corporate itu biasanya loyal tuh, kerjanya lama-lama, 5 tahun, 8 tahun, 10 tahun gitu. Tapi banyak yang di startup baru 2 tahun udah pindah ke startup lain, baru 2 tahun pindah lagi. Karena dia cari tantangan yang lebih tinggi, dan juga karena adanya talent gap, di mana ekspor di Indonesia ini masih terbatas, tapi demand-nya sangat tinggi nih. Banyak orang mencari data scientist. Makanya ujungnya ada fenomena bajak-membajak itu. Jadi satu perusahaan membajak data scientist dari perusahaan lain dengan ditawari gaji yang sangat besar misalnya. Makanya kadang gaji di startup itu bisa jadi nggak masuk akal gitu, karena ini rebut-rebutan talent seperti itu ya. Makanya ini sebuah kesempatan bagi teman-teman yang emang ingin mengembangkan karirnya di bidang data science gitu, karena demand-nya masih sangat banyak. Kalau teman-teman cari di LinkedIn misalnya itu banyak sekali lowongan data science dan pekerjaan terkait data lainnya gitu ya. Terus juga keuntungan kalau di corporate itu biasanya udah namanya besar gitu, perusahaan terkenal, sering masuk di TV, jadi orang-orang langsung tahu, oh perusahaan yang bagus itu ya, yang udah terkenal itu, saya juga pakai produknya seperti itu. Jadi punya misalnya reputasi yang lebih bagus kalau di perusahaan, bekerja di perusahaan yang sudah besar gitu. Dan juga dari sisi guidance biasanya difasilitasi dalam misalnya training-training yang formal, sertifikasi itu bisa difasilitasi juga gitu. Nah, satu note juga misalnya di Gojek itu kan awalnya startup kan ketika masih kecil, cuma sekarang udah semakin besar, jadi bisa dibilang ini udah startup yang rasa corporate gitu, karena udah namanya besar dan banyak orang sudah tahu juga gitu. Jadi saya juga bingung nih, kalau Gojek ini namanya masih startup atau udah corporate gitu ya. Tapi bisa dibilang kombinasi dari kedua ini nih. Dia kerjaannya bebas, tapi dari sisi reputasi juga lumayan bagus, seperti itu ya. Jadi ini nanti pilihan teman-teman mau bekerja di perusahaan seperti apa. Kalau pengen yang banyak tantangannya, walaupun tiap hari mikir nggak masalah, cuma karirnya bisa melesat cepat, itu bisa di startup. Atau kalau pengen yang lebih merasa aman, beberapa tahun ke depan pekerjaan saya udah stabil, itu bisa ke corporate. Dan itu info terkait ini bisa banyak dicari di Google. Seperti itu. Oke, itu dari bagian pertama tentang overview data scientist. Sampai sini ada pertanyaan dulu nggak nih?
Masih banyak pembahasan kita hari ini ya. Oke, nggak ada yang bilang di chat. Saya hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Oke, tidak ada. Oke, selanjutnya adalah portfolio. Nah, misalnya tadi nih, kita pengen cari kerja, seorang fresh graduate, tadi yang ditanyakan Rafli tadi ya. Wah, kita mau kerja, wah ternyata ditolak karena belum punya pengalaman kerja nih. Ya baru fresh graduate, dapat pengalaman kerja dari mana gitu ya. Oke, biar dapat pengalaman kerja, saya cari pengalaman dong dengan cara ambil kerja apa, mencari kerja. Wah, ini muter-muter nih kapan selesainya ya. Ini kayak telur dan ayam gitu ya. Jadi gimana nih? Saya pengen kerja nggak bisa, pengalaman belum ada gitu kan. Nah, makanya seperti yang saya bilang tadi, strategi pertama mungkin bisa ambil internship dulu, magang misalnya gitu ya. Karena sekarang banyak perusahaan karena susah cari karyawan, jadinya bikinnya program magang gitu, misalnya 3 bulan. Nanti kalau performanya bagus, itu bisa langsung diangkat sebagai pegawai tetap itu biasanya. Atau metode lain adalah menurunkan ekspektasi dulu, bikin batu loncatan dulu gitu. Misalnya jadi data analis dulu, atau menjadi data scientist di perusahaan yang masih kecil, misalnya startup gitu. Jadi nggak ujuk-ujuk, saya fresh graduate langsung pengen bekerja di perusahaan unicorn yang udah reputasinya tinggi. Itu biasanya susah. Karena pertama standarnya tinggi, kedua saingannya banyak gitu kan. Terutama saingan yang udah berpengalaman. Tentunya kita kalah nih baru lulus. Apa spesialnya saya gitu, harus mencari tahu nih apa yang membuat saya lebih hebat dari orang-orang yang sudah berpengalaman itu kayak gitu. Makanya bisa batu loncatan dulu, misalnya di setahun di perusahaan yang masih baru, yang peluang diterimanya tinggi. Setelah dapat pengalaman, itu baru kita bisa melaju ke perusahaan yang sesuai dengan yang kita inginkan, seperti itu. Atau yang jelas dari semuanya itu, yang penting adalah kita membangun portofolio gitu. Jadi kita harus punya bukti dulu, kalau saya emang punya kompetensi data science yang bagus, dengan cara memperlihatkan portofolio. Jadi portofolio ini bisa banyak hal, misalnya teman-teman menganalisa, cari dataset, lalu dianalisis, lalu dipublish hasil analisisnya, atau ikut kompetisi data science, terus entah menang atau enggak, yang jelas ada hasilnya, bisa kita publikasikan, atau kita lihat-lihat di Kaggle, cari-cari dataset, terus membuat machine learning model, itu banyak sekali caranya. Yang penting bisa kita publikasikan dan membuat orang tahu, oh saya pernah mengerjakan proyek A, B, C, D, dan hasilnya menarik, walaupun saya belum pernah bekerja, seperti itu. Dan portofolio ini juga penting untuk menunjukkan bahwa kita punya skill data science dan orang-orang lain tahu, oh saya interestnya di bidang ini, misalnya, oh dia suka di deep learning di computer vision misalnya, jadi portofolionya isinya kebanyakan computer vision, klasifikasi gambar atau segmentasi gambar dan sebagainya misalnya. Jadi ada banyak sekali cara untuk membuat portofolio gitu ya. Terus apa aja sih yang bisa kita masukkan ke dalam portofolio? Nah, ini nggak ada batasannya. Pokoknya apapun yang bisa menunjukkan skill teman-teman gitu dalam hal analisis, visualisasi, machine learning modeling, evaluasi dan sebagainya gitu. Mungkin teman-teman bisa membuat interaktif dashboard. Misalnya teman-teman narik data COVID setiap hari, terus teman-teman tampilkan ke dalam dashboard. Jadi yang bisa interaktif bisa di breakdown per kota, per provinsi, itu kan bisa membantu orang lain juga untuk memonitor gitu. Atau data apapun lah, itu banyak open data kan sekarang di government gitu. Itu bisa dicari-cari. Itu bisa seperti itu. Atau teman-teman cari suatu dataset yang menarik, terus coba menggali insight dari situ. Misalnya, dari sini ditemukan insight ABC dan saya bisa membuat rekomendasi seperti ini. Di sini kan pertama menunjukkan skill analytics-nya. Kalau punya data seperti ini, kira-kira analisis seperti apa yang bisa diambil. Terus skill data processing juga, karena kita melakukan pemrosesan data dengan Python misalnya. Jadi kode Python-nya bisa kita tampilkan juga, misalnya ditaruh di GitHub gitu ya. Terus juga misalnya membuat model machine learning, terutama di sini kan banyak fokusnya ke machine learning. Jadi cari suatu dataset, misalnya di Kaggle kebanyakan kan, atau di machine learning repository yang lain, terus coba teman-teman bikin machine learning model sendiri gitu. Jadi kayak membuat sendiri terus dipublish, ini hasilnya, ini kodenya gitu. Dan nggak masalah kalau misalnya datasetnya umum nih, ini dataset ini pernah dilakukan orang lain juga, pernah dipakai orang lain juga. Yang jelas temukan apa yang membuat project yang teman-teman buat ini berbeda gitu. Jadi sesuatu yang unik gitu ya. Misal pakai
model machine learning baru yang belum pernah dipakai orang lain, atau misalnya pakai fitur-fitur engineering yang baru, yang beda, itu bisa dicobain juga. Yang penting tentukan apa yang membuat ini unik gitu ya. Terus juga misal teman-teman nulis aja nih artikel terkait data science, misalnya kepikiran kayaknya kita bisa bikin deh model machine learning untuk menghadapi problem A, B, C gitu. Dari sisi ide aja nggak masalah. Yang penting teman-teman menunjukkan, oh punya interest di bidang ini, teman-teman punya jiwa data science yang bisa menunjukkan, oh dia ini punya bakat nih menjadi seorang data scientist gitu. Atau ikut data science competition tuh, karena sekarang kayaknya lumayan banyak nih. Biasanya di Shopee setiap tahun ada, atau di kemarin ada BRI Hackathon, atau hackathon dari data science Indonesia, itu ada lumayan banyak. Kalau ada kesempatan teman-teman bisa ikuti kayak gitu ya. Oke, selanjutnya percuma teman-teman punya banyak portofolio, punya banyak project, tapi nggak ada orang yang tahu gitu ya. Jadi selain membuat, menganalisis, teman-teman harus mempublikasikannya gitu. Dan nggak harus bikin publikasi di paper atau jurnal. Wah, itu kan kadang harus formal, banyak stepnya gitu kan ya. Bisa memanfaatkan medium misalnya. Jadi medium bisa menjadi media untuk menceritakan apa hasil analisis saya, apa aja yang sudah saya lakukan gitu. Terutama dari sisi motivasi. Misalnya saya bikin machine learning model untuk apa misalnya memprediksi harga rumah misalnya. Itu kan sering kan dataset memprediksi harga rumah. Tapi bisa teman-teman tambahi dari sudut pandang teman-teman. Pertama, kenapa kita butuh model untuk memprediksi harga rumah? Nah, itu bisa diceritakan nih. Misalnya ada problem ini, banyak orang bingung mau beli rumah, cuma nggak tahu harga normalnya berapa. Nah, itu bisa bisa dibantu dengan model ini. Terus misalnya teman-teman melakukan feature engineering, mengekstrak feature A, B, C, D, itu bisa diceritakan juga. Feature A saya ekstrak kira-kira karena kemungkinan bisa membantu model untuk memahami apa misalnya. Jadi bisa dilihat motivasinya seperti itu. Jadi nggak ujuk-ujuk saya ekstrak feature A, B, C, D, saya lakukan modeling, oh akurasi naik 5%. Harus dijelaskan lagi, dijabarkan lagi di situ. Kayak, kenapa milih fitur ini, kenapa nggak fitur itu. Terus setelah tahu performanya misalnya naik, akurasinya naik, kira-kira kenapa ya, itu bisa dianalisis juga. Jadi itu juga bisa menjadi satu hal yang membuat unik nih, berbeda dari orang lain. Mohon tunggu sebentar ya. Oh, oke, ini koneksinya lagi putus dulu ya, Pak Hendranya ya. Oke. Ini kebetulan juga koneksi di saya juga bermasalah. Jadi dari tadi saya juga keluar masuk. Jadi ini terpaksa saya juga nggak pakai video dulu ya. Nggak apa-apa ya, ini kita tunggu aja ya.
Halo, waduh, maaf ya ini internet tiba-tiba putus nih, udah nyambung lagi ya. Udah terdengar lagi ya, aduh maaf nih. Tahu-tahu hilang internetnya. Oke, saya share screen lagi nih. Ya. Oke, sudah kelihatan ya tadi sampai oke. LinkedIn ya. Jadi LinkedIn ini untuk mempublikasikan hasil portofolio teman-teman nih. Misalnya habis publish Medium, teman-teman bisa share ke LinkedIn biar orang-orang lain bisa ikut baca, bisa tahu oh ternyata orang ini punya kemampuan di bidang data science. Kira seperti itu ya. Oke, jadi ini aja terkait portofolio. Ada pertanyaan dulu nggak sampai sini nih? Mungkin ada yang bingung atau udah kepikiran, kayaknya nanti bikin portofolio apa ya, mau pakai data apa? Atau ada yang masih bingung, itu silakan ditanyakan. Izin bertanya Kak, Ya, Hendra. silakan. Ya. Kalau misalkan kita ingin membuat machine learning model itu, misalkan dari data Kaggle, apakah kita misalkan kena copyright gitu untuk posting di video, Iya. misalkan Oh, ada iya. regulasi sendirinya? Gitu. Ingin tanya aja. Ya. Kalau untuk data Kaggle itu bisa dibilang data publik sih, karena udah bisa diakses semua orang kan, jadi nggak ada copyright di situ, setahu saya. Kecuali kalau datanya data perusahaan apa yang konfidensial, terus teman-teman publish itu baru nggak boleh. Cuma kalau datanya udah bisa diakses oleh semua orang, berarti itu bisa dianggap data publik. Yang jelas teman-teman lebih baik menyertakan sumbernya nih. Dataset ini saya ambil dari sini misalnya. Jadi itu lebih aman jadinya kan. Terutama Oke Kak, kalau di makasih. ya, oke, Udah jelas sama-sama. ya. Oke. Ada pertanyaan lagi? Oke, nggak ada. Nggak ada, kita lanjut nih. Oke, sekarang mungkin teman-teman bisa udah pede nih. Saya sudah punya portofolio atau saya udah punya hal-hal yang membuat saya yakin bisa menjadi seorang data scientist. Nah, sekarang mau cari kerja nih ceritanya gitu ya. Saya mau apply kemana nih gitu misalnya. Terus rekrutmennya kira-kira apa aja yang perlu dihadapi seperti itu. Oke, pertama mencari lowongan kerja dulu. Saya mau kerja di mana ya? Di mana nyarinya itu? Itu ada banyak cara. Tapi yang paling efektif, terutama kalau di top tech company atau startup, itu bisa kita mencari referral nih. Jadi sebagai informasi, biasanya di perusahaan itu ada sistem referral. Karena mencari talent itu susah, mencari expert itu susah. Jadi kerahkan aja nih para karyawan yang punya kenalan atau teman lain yang expert juga, itu bisa diajak untuk rekrutmen di perusahaan ini misalnya. Jadi kalau misalnya teman-teman punya kenalan yang kerja di perusahaan lain, itu bisa ditanyain, lagi ada lowongan nggak di perusahaan ini? Kalau ada, di refer dong, seperti itu. Dan kadang juga lowongan-lowongan yang seperti ini tidak ada di publik nih, kalian cari lowongannya nggak nemu, karena itu internal seperti itu seringkali seperti itu. Atau kalau misalnya nggak ada kenalan, ya cari sendiri gitu, cari di LinkedIn, kira-kira siapa data scientist di perusahaan ini, terus ditanyain, Mas atau Mbak lagi ada lowongan nggak di sini? Gitu. Saya tertarik nih untuk menjadi data scientist di perusahaan ini misalnya. Jadi nanti bisa dibantu nih dengan referral ini, dan biasanya kalau lewat referral itu prosesnya lebih diprioritaskan gitu dibanding orang-orang yang daftarnya dari publik atau dari channel lain seperti itu. Jadi ini bisa salah satu cara biar punya peluang lebih tinggi untuk diproses seperti itu. Terutama para fresh graduate atau lowongan-lowongan yang entry level gitu ya buat fresh graduate yang daftar kan ada sangat banyak nih, bisa jadi puluhan atau ratusan kan. Yang rekruternya juga bingung ini mana duluan yang diproses, jadi ngantri kan. Cuma kalau ada referralnya itu biasanya lebih diutamakan seperti itu. Atau yang lain, metode lain adalah lewat LinkedIn. Jadi teman-teman cari lowongan di LinkedIn karena ada search data scientist atau data analis. Itu kalau kalian lihat pasti ada banyak sekali sekarang. Jadi tinggal pilih kira-kira mana yang cocok dan kira-kira mana yang sesuai dengan kemampuan kita. Seperti itu ya. Atau kita bisa melihat ke data science communities nih. Ini di Indonesia ada namanya Data Science Indonesia. Kalian bisa lihat ke webnya, ada telegramnya juga, nanti bisa join. Ada juga Machine Learning ID, itu ada banyak. Nanti ketika udah join ke komunitasnya, biasanya ada yang share nih, ini ada lowongan data science atau lowongan pekerjaan baru. Itu bisa lebih cepat lewat situ, seperti itu. Atau pakai job portal yang lain nih, akan ada banyak juga, itu bisa juga dicoba. Seperti itu ya. Nah, terus gimana menentukan aku pilihnya lowongan yang mana ya, karena ada banyak gitu, mana yang sesuai dengan kemampuan kita.
Nah, ini bisa teman-teman lihat di di job description-nya, kira-kira dia butuhnya yang seperti apa gitu. Jadi di-assess dulu kira-kira saya cocok atau enggak di situ gitu ya misalnya. Misal butuhnya S1 atau S2 di relevant field, bisa computer science, machine learning, applied statistik atau matematik gitu. Cuma di sini bisa jadi relevant field kan bisa luas juga. Misalnya saya nggak di jurusan ini, misalnya saya di jurusan teknik mesin misalnya. Cuma proyek akhir saya adalah terkait data science juga. Saya bikin machine learning model. Nah, itu masih tetap bisa dicoba. Itu nggak langsung memutus, saya nggak mungkin bisa masuk ke sini karena saya bukan jurusan computer science misalnya. Jadi karena di sini ada relevant field. Terus misalnya work experience. Kalau memang mungkin tidak punya work experience yang formal, itu bisa dicari yang lain. Misalnya ada pengalaman project atau pengalaman internship, itu bisa dimasukkan hitungan ke sini. Ketika nanti misalnya diproses gitu ya, aplikasinya gitu. Terus juga ini kan standar nih coding skill di Python, Pandas, scikit-learn, Matplotlib. Ini kan ini skill-skill standar tuh biasanya bisa kita pelajari di awal gitu ya. Terus statistical modeling dan machine learning techniques itu kan udah diajarin juga nih di sini, jadi harusnya udah nggak masalah. Apalagi ini machine learning method, linear regression, decision tree, random forest, ini udah aman gitu ya. Ini BTW ini salah satu contoh ya, salah satu contoh lowongan ini bisa dianalisis seperti itu gitu. Dan sebagainya itu bisa teman-teman lihat. Terutama misalnya gini nih, wah saya nggak bisa Spark Hadoop nih, saya belum pernah belajar Spark atau Hadoop. Cuma kan di sini desirable tapi not essential, jadi nggak masalah kalau teman-teman belum pelajari. Mungkin nanti di interview bisa misal ditanya, udah pernah belajar Spark atau Hadoop belum? Bisa aja bilang saya belum, tapi ketika saya diterima saya mau belajar hal-hal tersebut seperti itu. Jadi bisa dinego dengan cara seperti itu, gitu ya. Oke, nah begitu udah nemu, wah ini udah cocok nih pekerjaan ini dengan saya. Jadi pastikan juga kadang judulnya data scientist misalnya ternyata job deskripsinya lebih ke data engineer, nggak pernah bikin machine learning modeling. Padahal saya pengennya kan bikin machine learning model, itu berarti kan kurang cocok. Jadi cari yang benar-benar cocok sama teman-teman. Daripada dari awal sebenarnya nggak cocok, teman-teman ikutin requirement-nya, keterima, pas masuk ternyata kerjanya nggak cocok. Aduh, nggak pernah bikin model machine learning nih. Ngapain saya belajar decision tree, nggak pernah dipakai, gitu kan. Jadi takutnya nggak ikhlas gitu kerjanya ya. Jadi pastikan dari awal udah sesuai kayak gitu. Oke, nah untuk proses rekrutmennya biasanya nggak jauh-jauh dari ini nih. Biasanya di awal itu ada CV screening. Jadi teman-teman kan submit CV, terus dilihat dulu nih dari CV-nya kira-kira sesuai nggak profilnya dengan kebutuhan perusahaan. Gitu. Selanjutnya ada coding test, ini untuk ngecek kemampuan programming atau coding teman-teman. Terus ada technical test untuk melihat kemampuan di bidang data science. Dan di akhir biasanya ada interview. Gitu. Oke, kita bahas satu persatu ya. Mulai dengan CV screening. Teman-teman mungkin udah pernah bikin CV, coba dilihat lagi nih CV-nya udah cukup mantap apa belum gitu ya. Jadi CV ini digunakan untuk kita mengenal teman-teman karena kan kita nggak kenal kan. Biar kenal dilihat dari CV-nya. Di situ kelihatan nih skill-nya teman-teman apa, pengalaman kerja teman-teman apa, project-project yang pernah dilakukan apa gitu. Terus education tentunya teman-teman udah tahu kan kayak satunya apa. Misal kalau tugas akhirnya relevan dengan data science bisa ditampilkan di situ atau punya prestasi-prestasi bisa dituliskan di situ gitu. Bisa juga terkait personal interest-nya. Jadi kelihatan kan, oh project sebelumnya ini biasanya terkait dengan data finance misalnya. Oh berarti dia punya pengalaman di bidang finance dalam data finance misalnya gitu. Atau selama ini dia sering punya project-nya dalam regresi misalnya, dia suka regresi pakai deep learning. Wah, ini berarti dia punya interest ke situ kayak gitu. Jadi bisa dilihat profilnya gitu ya. Dan di sini saya fokus ke CV terkait technical ya. Jadi kayak kalau tips membuat CV kayak ini harus pakai foto atau enggak atau urutannya dari yang terbaru sampai yang terlama itu kan sangat basic, itu bisa teman-teman cari di Google. Di sini saya fokusnya yang fokus ke technical terutama dalam data science gitu ya. Oke. Terus ini BTW saya juga di Bukalapak dan di Gojek menjadi hiring committee juga. Jadi ikut dalam proses rekrutmen ya. Jadi terutama dalam ngecek CV, ngecek technical test sampai interview. Jadi udah tahu juga nih biasanya
kendalanya di mana nih orang-orang ketika apply kayak gitu. Pertama itu CV itu kalau bisa yang ringkas aja gitu, nggak usah panjang-panjang. Terutama udah panjang sampai 3 halaman, cuma isinya nggak banyak gitu, kayak desainnya aja yang gede, misalnya fontnya gede-gede, 1 halaman cuma isinya terkait pendidikan aja sampai TK misalnya, itu nggak perlu gitu. Jadi kalau bisa ringkas aja, kalau bisa 1 halaman 1 halaman. Tapi kalau emang pengalamannya banyak yang ingin ditampilkan, jadi 2 halaman itu nggak masalah. Cuma jangan sampai berlembar-lembar, karena terutama di fresh graduate nih, biasanya di awal-awal ketika yang melamar itu banyak gitu kan kita nggak punya waktu buat ngecekin semua halamannya. Jadi first impression-nya biasanya di halaman pertama aja nih, kayak kalau di halaman pertama udah menarik, kayak pengalaman kerjanya, proyeknya menarik nih, saya pengen tahu lebih dalam, nah itu biasanya langsung diproses gitu. Cuma kalau di halaman pertama standar, kayak nggak menemukan apa yang membuat dia menarik, ya udah nggak lanjut lagi kayak gitu. Jadi fokus ke hal-hal yang penting dan relate dengan bidang yang ingin kita apply, seperti itu ya. Terus juga profilnya tidak sesuai dengan job yang ingin dituju kayak gitu. Banyak orang bikin satu CV untuk semua gitu, kayak bikin CV sekali disebar ke semua perusahaan kayak gitu. Menurut saya jadi kurang bagus, karena kadang nggak relate nih dengan perusahaan. Misalnya perusahaannya butuh skill ABC, tapi teman-teman nunjukinnya ABCDE sampai Z, jadi kan kayak terlalu bingung nih, ini dia mau fokusnya ke skill yang mana sih gitu. Atau misalnya punya beberapa project sebelumnya, bisa dilihat nih project mana yang kira-kira sesuai dengan kebutuhan perusahaan gitu misalnya. Misal perusahaan nggak begitu butuh yang data engineering, berarti ya project terkait data engineering bisa kita ilangin gitu. Jadi fokus ke project-project yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan yang dituju, seperti itu. Itu tipsnya, jadi harus lebih custom nih. Kita lihat dulu kebutuhan perusahaan apa, terus kita buat CV-nya yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan itu gitu. Dan juga cari wow faktor teman-teman gitu. Jadi cari apa yang membuat teman-teman berbeda dengan kandidat yang lain kayak gitu. Mungkin punya project yang unik dengan data yang unik yang orang-orang lain biasanya nggak punya pengalaman seperti ini, itu bisa ditulis. Jadi kita tertarik juga nih sebagai recruiter, dia punya project terkait ini deh, terkait fraud di bidang banking tapi dengan data yang menarik. Nah, ini kita pengen tahu kan, itu bisa ditunjukkan di situ. Jadi ada sesuatu yang membuat berbeda gitu ya. Karena kalau misalnya yang standar-standar aja, kandidat lain juga punya yang standar seperti itu, jadi nggak ada spesialnya gitu. Kalau kata Panji ya, stand up comedian itu katanya sedikit lebih beda, lebih baik daripada sedikit lebih baik gitu. Jadi daripada membuat yang sedikit lebih baik membuat yang sedikit lebih beda. Karena ketika kita berbeda itu membuat kita lebih spesial gitu ya, agak stand out dibanding yang lain, seperti itu. Terus juga buat profilnya semenarik mungkin gitu. Jadi membuat profil yang strong gitu ya. Jadi misalnya kita menuliskan pengalaman kerjanya, itu kan ada poin-poin nih di perusahaan ini apa aja yang dilakukan. Kebanyakan orang di situ nulisnya lebih ke job desk-nya, kayak saya di perusahaan ini dengan posisi data science, job desk saya adalah membuat machine learning model untuk tim customer service. Jadi sesederhana ini kayak oke, machine learning model ini sangat luas dan skopnya customer service juga sangat luas. Jadi kayak kurang detail kayak gitu. Jadi ini masih bintang 3. Ini oke, cuma masih sederhana gitu ya. Nggak banyak informasi yang kita peroleh. Level yang lebih tinggi lagi, lebih detail nih apa yang dilakukan. Bikin machine learning model apa, misal membuat RNN based model, jadi model berbasis recurrent neural network yang bisa menjawab komplain secara otomatis di customer service misalnya. Jadi udah mulai kelihatan, oh yang dilakukan di sini adalah bikin model yang ketika ada customer komplain, misalnya lewat email, kita bisa buat untuk menjawab secara otomatis gitu. Jadi kelihatan nih, oh berarti dia bikin chatbot atau bikin modelnya yang terkait teks, terus membuat otomatisasi. Jadi kan mulai terarah nih, oh dia punya skillnya di situ. Berarti di sini misalnya di NLP dia cocok misalnya. Jadi lebih kelihatan lagi. Tapi ini masih bintang 4. Kalau mau lebih canggih lagi, nggak cuma dari sisi apa yang dikerjakan, tetapi juga di sisi impact gitu. Jadi misal dengan model tadi, kita bisa mengurangi cost untuk manual checking,
hingga 100 juta rupiah per bulan. Wah, ini kelihatan impact kan. Jadi nggak sekedar bikin model, tapi ada impact-nya nih, model kamu kepake dan bermanfaat untuk perusahaan kayak gitu. Jadi misalnya tadi nih, dengan adanya bot, customer service udah nggak perlu banyak-banyak karena sebagian udah bisa dihandle oleh bot gitu. Jadi gaji yang dikeluarkan untuk customer service itu bisa dikurangi seperti itu. Jadi di sini kelihatan kamu bikin apa dan impact-nya apa kayak gitu. Jadi lebih wah lagi nih. Wah, ini cocok nih. Kerjaan dia nggak sia-sia kayak gitu kan ceritanya. Jadi seperti itu beberapa tips dalam membuat CV. Oke. Sampai sini ada pertanyaan dulu nggak sebelum ke tahap selanjutnya, yaitu coding test. Ini nggak nanya karena paham atau malu-malu atau emang bingung gitu, takutnya bingung nggak? Ini apa sih, jelasin apa, saya nggak ngerti jadi bingung juga mau nanya apa gitu. Oke, saya kasih waktu dulu, ada yang punya pertanyaan nggak? Atau ada selama ini bikin CV bingung atau gimana? Atau bingung mau kerja atau belum kepikiran buat kerja gitu ya karena masih kuliah, itu silakan kalau ada yang mau ditanyakan ya. Mungkin Mas Hendra banyak yang belum kepikiran buat kerja sih. Oh ya, oke. Tapi harusnya memang udah mulai disiapkan ya. Ya. Ini buat persiapan juga buat gambaran daripada kebiasaan orang tuh gini, baru lulus baru mikir nih, aduh saya mau kerja di mana apa, jadi agak telat buat kerjanya gitu karena baru adaptasi dulu, baru bersenang-senang setelah lulus gitu ya, hari ini nggak kuliah gitu. Nah, tapi daripada seperti itu bisa mulai dipersiapkan nih, udah punya visi gitu ya. Setelah lulus apa yang mau saya lakukan nih? Saya mau kerja di bidang apa? Mau kerja di mana? Jadi udah bisa disiapkan skill apa yang mau saya perkuat, portofolio apa yang saya mau bangun, dan kira-kira misal ada apa ya, apa misalnya bidang-bidang apa yang ingin saya kuasai, tools apa yang ingin saya pelajari lagi seperti itu. Jadi ketika lulus kita lebih siap nih, jadi nggak bingungnya setelah lulus kayak gitu, udah dipersiapkan gitu ya. Oke. Selanjutnya misal CV udah di submit, terus biasanya ada coding test. Nah, coding test ini biasanya lebih ke entry level nih, yang orang-orang biasanya pengalamannya baru sedikit buat membuktikan bahwa dia punya skill programming kayak gitu ya. Jadi coding test ini untuk memeriksa skill dia dalam programming seperti apa sih gitu. Nah, dan juga untuk memfilter kandidat, misalnya kan yang daftar ratusan nih. Nah, ratusan gimana biar nanti yang kita follow up nggak usah 100-100-nya misalnya, jadi cuma 20 atau 35 gitu, jadi lebih sedikit. Buat memfilter orang-orang yang ternyata nggak bisa programming gitu, jadi dia daftar-daftar aja kayak diterima alhamdulillah, enggak ya nggak apa-apa gitu, dia nyebar ke puluhan perusahaan misalnya. Nah, ini buat memfilter kita bisa pakai coding test misalnya. Jadi coding test ini misalnya di dalamnya ada tas-tas programming, jadi ada tolong buatkan kode untuk melakukan hal seperti ini, inputnya ini, expected outputnya ini gitu. Dan di sini kodenya ada yang SQL, ada yang Python, ada yang R, itu bisa tergantung perusahaannya butuhnya apa gitu. Nah, untuk coding test ini ada beberapa platform, ada yang namanya Codility, HackerRank, Caliber, itu nanti teman-teman bisa cek, bisa lihat seperti apa isinya gitu ya. Nah, ini sebagai contoh di Codility nih. Ini ada demonya, kalau teman-teman mau nyobain ya, gimana sih coding test itu bisa ke Codility, lalu ada demo test nih. Contohnya seperti ini. Jadi buat suatu function Python namanya solution, nanti inputnya adalah A, yaitu A itu sebuah list, nanti outputnya adalah ini gitu. Jadi ini yang perlu di return gitu ya. Nanti teman-teman nulis kodenya di sini, terus bisa run code nih. Dan di dalam tools-nya ini ada pengecekannya, kayak ada beberapa test case, dia lolos test case atau enggak, oke atau error gitu misalnya. Jadi ketika kita merasa semuanya oke, bisa kita submit seperti itu. Dan ini cuma ada satu soal, bisa aja ada beberapa soal di sini, kayak gitu ya. Nah, jadi intinya di sini, selama teman-teman emang sudah menguasai pemrogramannya, itu biasanya lulus gitu. Biasanya ada threshold-nya sih, biasanya 80 gitu. Tapi kalau kita emang udah bisa programming, itu biasanya lancar-lancar aja gitu, karena soalnya biasanya nggak yang aneh-aneh gitu. Walaupun biasanya ada yang easy, medium, sama hard gitu.
Cuma kita misalnya hardnya nggak sempurna pun biasanya tetap lolos, jadi ada threshold-nya. Karena tujuannya untuk memfilter kayak gitu. Cuma kendalanya bukan ke codingnya, cuma kendalanya kadang nggak terbiasa pakai platformnya gitu. Jadi ketika hari H dites dikasih waktu 3 jam mengerjakan di sini, terus bingung, ini caranya gimana sih? Aku ngodenya gimana sih? Ini cara ngeceknya bener atau enggak gimana sih? Nah itu, jadi butuh waktu buat adaptasi. Makanya salah satu tips adalah cobain dulu platformnya gitu, biar familiar dulu gitu. Jadi ketika pas hari tesnya itu udah terbiasa gitu ya. Terus juga mulai dengan soal yang lebih mudah gitu. Jadi nggak harus terurut nih, satu dulu, kalau selesai kedua, kalau selesai baru ketiga, itu kan kadang yang gampang-gampang ternyata di nomor 4 kan kita kehabisan waktu di nomor 1, sehingga di nomor selanjutnya jadi kurang. Jadi dilihat-lihat dulu aja nih soalnya apa aja, baru menentukan mana duluan yang mau saya kerjain gitu. Terus juga test for several test cases gitu. Jadi di platform ini biasanya ada test case yang udah disediakan, tapi kita bisa nambahin nih, misalnya di test input.txt, kita bisa nambahin test case yang sesuai kebutuhan kita. Buat memastikan kalau test case yang aneh-aneh, misalnya kalau ada angkanya yang gede atau angkanya 0 atau yang listnya kosong, itu kira-kira benar atau enggak. Jadi ini buat meyakinkan bahwa kode kita udah benar gitu. Terus juga manajemen waktu, jadi pastikan waktunya cukup gitu ya, jangan hanya fokus ke satu nomor, tapi nomor lainnya jadi kehabisan waktu. Dan juga teman-teman di sini tetap boleh pakai Google gitu ya. Jadi jangan mikir, wah ini tes saya harus mikir dengan kemampuan saya lupa sintaksnya, harus cari tahu yang benar, tapi nggak pakai Google, itu susah. Info juga orang-orang yang udah profesional, yang software engineer atau data scientist, itu tetap butuh googling gitu ya. Jadi kalau kadang lupa juga, ini sintaksnya gimana sih kok error, kita cari di Google, cari di Stack Overflow, itu biasanya kan nemu. Nah, jadi tetap bisa memanfaatkan Google, karena skill utamanya sebenarnya adalah menentukan keyword apa yang paling pas di Google gitu sebenarnya. Pengalaman itu menunjukkan skill dalam menentukan keyword di Google gitu ya kira-kira ya. Jadi nggak masalah, nggak usah bingung kalau teman-teman baru belajar Python terus sering lupa-lupa. Aduh ini harusnya kurungnya kurung biasa, bukan kurung kotak gitu ya, karena kebalik di situ. Gitu. Atau kurung kurawal, bikin dictionary tapi nggak pakai kurung kurawal, jadi error gitu. Jadi biasanya lupa-lupa sintaks itu nggak masalah, teman-teman bisa googling gitu ya. Oke. Jadi ini terkait coding test, jadi harusnya sih lebih aman dalam mengerjakan coding test ini. Nah yang agak susah biasanya adalah technical test. Ketika kita udah lulus coding test, dan kalau udah experience ya, misalnya ketika saya masuk Gojek itu nggak ada coding test, karena biasanya yang udah berpengalaman ya udah pasti bisa lah programming, nggak usah dites lagi gitu. Biasanya yang diberikan adalah technical test nih. Jadi untuk menunjukkan dia beneran bisa programming, dia beneran tahu hal-hal di balik data science nggak gitu. Dia bisa machine learning nggak? Dia bisa mengolah data nggak? Dia bisa menganalisis nggak? Nah itu melalui technical test seperti itu. Nah di sini fokus ke technical aspek. Jadi biasanya kita dikasih dataset yang mungkin terkait dengan perusahaannya gitu ya. Terus kita disuruh melakukan analisis, jadi melakukan EDA atau mencari insight-insight di dataset itu. Dan kalau data science di Gojek biasanya fokusnya membuat machine learning model. Jadi tolong dibuat machine learning model dengan matriks utamanya ini gitu. Misalnya RMSE kalau regression atau AUC misalnya area under ROC curve dan sebagainya, itu ada problemnya. Nah, itu teman-teman disuruh membuat machine learning model gitu. Terus biasanya dikasih waktu tuh seminggu gitu biasanya. Nah, ini gimana beberapa tips untuk menghadapi technical test. Pertama adalah sediakan waktu. Banyak saya temui udah dikasih technical test, ternyata hasilnya kurang memuaskan, tetapi ketika interview, kenapa kok ini nggak digali lebih dalam? Wah, waktunya kurang, saya sibuk nih seminggu terakhir kayak gitu. Seringnya kayak gitu. Alasannya sibuk gitu. Saya ternyata banyak kerjaan. Nah, untuk menghadapi seperti itu, teman-teman di awal bisa negosiasi ke recruiternya nih. Misalnya, aduh, minggu ini saya lagi sibuk nih, cuma minggu depan saya agak kosong. Gimana kalau saya mulai mengerjakannya minggu depan? Nah, itu boleh. Atau minta tambahan waktu. Minggu ini saya sibuk, gimana kalau saya submit-nya 2 minggu lagi? Itu biasanya nggak masalah dari sisi recruiter gitu ya. Jadi nggak usah khawatir, aduh,
minggu ini pas sibuk, ya udah seadanya aja. Nah, itu jadi apa ya? Jadi anti klimaks sih teman-teman, kemampuan benerannya jadi nggak kelihatan di situ gitu. Jadi harus bisa memberikan waktu khusus untuk mengerjakan technical test ini. Mungkin di weekend atau di luar di malam-malam gitu misalnya. Tapi kalau fresh grad sih waktunya banyak, biasanya cukup kayak gitu ya. Terus juga pahami tugasnya secara teliti gitu. Kadang dimintanya mengerjakan apa, tapi yang disubmit ternyata mengerjakan yang lain gitu. Misalnya dia disuruhnya fokus ke EUC, tapi di analisis dia fokusnya ke akurasi. Nah, itu kan jadi nggak nyambung. Jadi harus dipastikan sesuai kayak gitu ya. Terus juga show details. Nah, ini penting banget nih. Seperti tadi yang saya bilang saat portofolio, kalau bisa buat sedetail mungkin. Ketika kita mengekstrak feature ABC, jelaskan kenapa saya memutuskan membuat feature ABC. Ketika kita handle missing values pakai min, kita jelaskan kenapa pakai min bukan median. Terus misalnya ada datanya imbalance tapi nggak kita handle, jelaskan kenapa kita tidak handle. Atau memutuskan pakainya undersampling atau oversampling, jelaskan kenapa memilih itu. Jadi lebih kelihatan motivasinya nih ketika melakukan berbagai hal gitu. Dan setelah modelnya jadi, misalnya, wah akurasinya cuma 80%, kita kasih rekomendasi juga, kira-kira apa lagi yang bisa dilakukan untuk meningkatkan akurasi itu. Jadi kalau bisa makin banyak hal yang bisa ditampilkan, yang menunjukkan skill teman-teman, itu masukkan ke situ. Gitu. Seperti itu ya, jadi show details, tunjukkan bahwa teman-teman emang paham terkait ilmu machine learning ini, gitu misalnya. Dan tips terakhir adalah direview lagi dan lagi. Jadi nggak udah selesai submit, baru setelah submit nyadar ada yang kurang nih, atau ada yang babnya ketuker, atau kodenya ternyata error baru nyadar. Nah itu kan jadi kendala nih. Nah itu pastikan dari awal source code-nya di run ulang, di restart run ulang, ternyata lancar. Misalnya butuh slide-nya dibaca lagi, semuanya benar, typo-nya nggak ada. Setelah memastikan semua aman, baru disubmit. Seperti itu. Oke, itu terkait technical test. Oke, nah yang satu lagi adalah terkait interview. Untuk technical test ada pertanyaan dulu nggak nih? Nggak ada lagi ya, ini nggak banyak nanya ini ya. Oke. Bismillah, insya Allah berarti udah siap nih kalau nanti sudah lulus, sudah jelas mau ngapain, udah punya model gitu ya. Oke, tahap terakhir adalah interview. Cuma di sini yang dibahas yang saya bahas lebih terkait technical interview gitu ya. Jadi lebih dari sisi teknikalnya. Karena kalau teknik kayak gimana menghadapi apa, biasanya standarnya kan apa ya? Apa kekuatan terbesar kalian gitu. Apa yang kalian lakukan kalau menghadapi konflik, itu lebih ke interviewnya HR biasanya. Di sini saya fokus ke technical interview, yaitu untuk menggali kemampuan teman-teman, kompetensi teman-teman gitu. Biasanya ada dua bagian. Yang pertama adalah fokus ke profil dan experience. Biasanya kita lihatin CV-nya, terus kamu pernah melakukan modeling ini ya, bisa dijelaskan lebih dalam, nanti impact-nya seperti apa. Kalau menghadapi data yang seperti ini gimana? Kalau ada tahu-tahu akurasinya turun, apa yang dilakukan? Nah, kayak gitu lebih dibahas terkait experience gitu. Atau misalnya nih, pernah ikut sertifikasi micro-credential associate data science ya? Itu apa aja yang diajarin, project-nya apa yang dilakukan di situ. Ini gimana biar ininya lebih bagus gitu, misalnya datanya seperti ini. Memang data itu cukup ya, kalau butuh data lain kira-kira mau ditambahin data apa. Nah, seperti itu udah mulai dibayangin nih, kira-kira nanti saya jawabnya seperti apa kayak gitu. Itu yang terkait profil dan experience gitu ya. Ada juga yang terkait technical skill, terutama dari technical assessment. Tadi kan udah mengerjakan technical assessment. Nah, kadang disuruh mempresentasikan hasilnya nih, apa aja yang kamu temukan, apa aja model yang kamu buat. Nah, itu bisa di-challenge di situ. Misalnya, kamu kok mengambil fiturnya fitur A, bukannya kalau ini ada potensi data leak misalnya, atau fitur B lebih bagus bukannya. Nah, itu harus punya persiapan nih, kira-kira gimana cara kita menjawabnya gitu. Atau misalnya, ini kalau pakai fitur A ternyata akurasinya meningkat 5%, kira-kira kenapa ya? Itu harus mulai mampu menjelaskan. Misal juga, kamu pakainya decision tree. Kenapa pakai decision tree? Kenapa kok kira-kira decision tree lebih bagus daripada logistic regression?
Apa sih bedanya decision tree sama random forest? Apa bedanya random forest dengan XGBoost misalnya gradient boosting? Nah, itu lebih ditanya di situ biar memastikan teman-teman benar-benar paham. Nggak sekedar saya punya dataset, saya lakukan preprocessing, saya lakukan modeling, dapat model dengan akurasi 90%, selesai. Itu kan bisa kopas dari tempat lain gitu. Jadi harus bisa digali lagi lebih dalam kalau kamu benar-benar paham apa tujuan preprocessing, bagaimana cara model ini bekerja, dan bagaimana cara mengevaluasinya. Kayak gitu ya. Dan interview ini biasanya tahap akhir dan tahap yang paling menentukan nih. Banyak orang terjegalnya di interview gitu karena ini udah intens sih, kayak udah berhadapan sama orang gitu ya. Terutama kalau yang apply banyak nih, jadi harus saingannya di situ kayak gitu ya. Oke, coba ini ada beberapa tips dalam menghadapi interview. Pertama ini jadilah orang yang pede gitu ya. Jadi jangan merasa aduh aku fresh graduate nih kayaknya nggak bisa deh. Jadi ketika interview ya nunduk gitu. Iya, ya emang saya nggak banyak pengalaman sih, tapi nanti di perusahaan ini bisa lah gitu. Tapi lebih pede gitu. Ya, walaupun saya nggak punya pengalaman, tapi saya udah pernah mengerjakan proyek ABC, bisa dilihat di CV saya kan. Jadi kayak, wah dia emang pede banget, emang yakin nih dia ahli kayak gitu. Karena biasanya kelihatan nih yang kalau nggak pede itu ada yang disembunyikan nih, kayak dia pasti ada skill yang nggak ngerti, cuma dibuat seakan-akan ngerti kayak gitu ya. Jadi harus pede. Gitu. Terus juga persiapkan beberapa ini kira-kira pertanyaan yang akan ditanyakan apa ya gitu. Terus udah nyiapin jawabannya gitu. Terutama yang pasti ditanyakan pertanyaan pertama adalah tolong perkenalkan diri dulu gitu. Please tell me about yourself gitu ya. Nah, itu ceritakan nih, tapi jangan ceritakan yang standar yang ada di CV gitu. Saya lulusan S1 Teknik Informatika ITB, lalu saya lulus kerja di sini, lalu kerja di sini selesai gitu. Tapi buat sesuatu yang wah gitu, karena semua itu dimulai dengan first impression kan. Jadi kalau di awal udah menunjukkan punya sesuatu yang unik, yang kira-kira hanya teman-teman miliki, itu tunjukkan di awal. Jadi udah, wih keren nih ini anak nih, aku pengen tahu lebih dalam dong tentang kamu kayak gitu. Kira seperti itu. Juga mungkin terkait pas project, misalnya kan ditanyain kan, project sebelumnya mana nih yang paling bagus? Nah itu udah disiapin nih. Project ini nih yang benar-benar saya kuasai, benar-benar keren, dan pasti membuat orang lain terkesima. Jadi udah dipahami dari awal apa ya, dari A sampai Z terkait proyek ini udah dipahami lagi gitu. Dalemannya pakai metode apa, terus kodenya ditaruh di mana, itu harus diingat-ingat lagi kayak gitu ya. Dan bisa dihubungkan dengan perusahaan nih. Nih, saya udah pernah mengerjakan proyek terkait marketing. Nah, ini perusahaan Bapak kan butuh marketing juga. Nanti bisa sih membuat model yang serupa diimplementasikan di perusahaan ini kayak gitu. Selanjutnya lakukan gladi resik. Jadi kalau bisa cari teman latihan ngomong gitu ya. Soalnya kadang banyak orang pinter dalam sisi teknikal, tapi ketika ngomong dia grogi. Sering kita nemu kayak gitu ya. Jadi grogi kayak ketika interview langsung ngeblank gitu. Aduh, saya mau ngomong apa sih? Saya bingung gitu. Makanya latihan dulu biar udah terbiasa ngomong, udah tahu kata per kata apa nanti yang akan saya sampaikan gitu. Jadi enggak ketika interview, sebelum interview udah pede, pas interview langsung wah, berhadapan sama orang penting jadi nggak pede gitu. Jadi makanya gladi resik itu penting gitu ya. Cari teman, nggak harus yang ahli juga temennya, nggak harus yang di bidang data science juga. Yang penting kita jadi nyaman buat ngomong kepada orang lain seperti itu ya. Terus juga tips, nggak masalah ketika teman-teman dikasih pertanyaan tapi terus bingung nih. Aduh, saya bingung mau jawab apa ya. Saya nggak ngerti sebenarnya misalnya apa bedanya decision tree dengan random forest. Aduh, aku nggak ngerti nih. Cuma jadinya jawab ngasal aja gitu. Takutnya jadi wah ini nggak ngerti beneran gitu. Jadi kalau memang teman-teman nggak paham itu bilang aja jujur aja gitu. Ya saya memang belum paham sih di bidang itu. Kemungkinan seperti ini sih yang setahu saya. Cuma saya nanti bisa belajar lebih jauh atau setelah interview saya cari lebih dalam nanti saya infokan lagi kepada Anda gitu. Itu bisa juga seperti itu. Jadi lebih baik jujur tapi berusaha untuk nanti follow up terkait apa yang tidak ngerti itu gitu. Dibanding pengen menunjukkan saya sebenarnya ngerti tapi jadi salah gitu kan. Jadi wah ini nggak reliable nih anak nih, pemahamannya kurang tepat kayak gitu takutnya gitu ya. Oke, jadi itu aja beberapa tips terkait interview.
Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu nggak nih sebelum? Nah, ini ke bagian yang menarik juga nih, bonusnya nih, terkait project-project yang ada di Gojek itu ya, dalam data science. Oke, ada pertanyaan dulu nggak sejauh ini? Oke, kalau nggak ada juga nggak masalah. Mungkin habis ini lebih relate lagi kan terkait apa yang dipelajari selama ini dengan apa yang diimplementasikan di perusahaan. Nanti mungkin bisa bertanya juga gitu ya. Oke, lanjut. Oke, tips juga misalnya udah selesai interview, diterima, nanti di perusahaan bisa belajar lebih dalam nih. Cari tahu timnya siapa, stakeholder-nya siapa, bisnisnya seperti apa, terus data apa aja yang dimiliki. Biasanya yang lebih lama dikuasai itu struktur tabelnya biasanya kan. Ngambilnya dari SQL, ini tabelnya ngambil dari mana aja, atributnya di mana aja. Ini kok ada 2 tabel isinya mirip, bedanya apa kayak gitu. Nah, itu nggak usah sungkan-sungkan untuk bertanya kepada timnya gitu ya. Itu maklum, orang awal-awal baru bekerja pasti gitu, butuh banyak adaptasi kayak gitu. Dibanding dari awal nggak malu bertanya, udah setahun masih nggak yakin ini bedanya apa sih 2 tabel ini, sampai sekarang nggak tahu deh. Cuma saya malu buat nanya, itu jadi takutnya karirnya jadi mentok loh, karena banyak yang teman-teman rahasiakan gitu lah, nggak terbuka gitu ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita ke sesi selanjutnya. Ini beberapa proyek yang ada di Gojek. Ya, sebagai informasi juga, Gojek ini cukup concern dengan confidentiality sama privacy ya. Jadi di sini saya nggak boleh banyak menunjukkan isi dapurnya di Gojek itu bisa dibilang ya. Jadi yang boleh saya sampaikan adalah proyek-proyek yang sudah ada di publik ini, sudah ada artikelnya di publik. Jadi teman-teman nanti bisa baca di blognya Gojek atau di Instagramnya Gojek untuk yang lebih detail. Jadi di sini saya akan menyampaikan 3 proyek yang itu udah ada di publik semua, tapi saya beri sedikit detail di situ gitu ya. Tapi kalau mau bisa baca proyeknya masing-masing di situ. Gitu. Oke, ini proyek yang pertama adalah driver allocation gitu. Jadi mungkin teman-teman pernah pesan GoRide atau GoCar, saya cari ojek nih di depan hotel misalnya. Nah kan di sekitar situ ada banyak nih tukang ojeknya atau drivernya. Misalnya di sini nih, teman-teman di titik sini ada GoCar driver di sekitarnya nih. Nah, gimana cara menentukan driver mana nih yang paling cocok untuk teman-teman gitu, untuk kita gitu ya. Apakah yang paling dekat atau yang di sini yang arahnya ke sini atau yang mana nih. Nah, kira-kira gimana cara menentukan yang paling bagus gitu. Beda kalau nggak ada yang nanya, saya yang nanya deh, kira-kira driver yang cocok untuk dipilih itu yang seperti apa kira-kira kriterianya? Dari sudut pandang teman-teman nih. Kalau teman-teman pengen pesen GoCar, pengennya yang gimana nih? Abang GoCarnya. Silakan tulis di chat. Mungkin ratingnya Kak. Ratingnya Rating. sama jaraknya dipertimbangkan. Oke, rating, jarak boleh. Jadi saya pengennya yang ratingnya bagus dong, walaupun dekat tapi ratingnya selama ini jelek nggak mau juga gitu ya. Oke, ada lagi nggak? Yang paling dekat. Jawab, Oke. Hendra. Silakan, Kevin. Ya, mungkin driver yang tidak sedang membawa penumpang. Oke, driver tidak membawa penumpang, boleh. Ada lagi nggak? Ya, Pak, bukan yang rumahnya searah, Pak. Searah bisa. Nah itu misalnya kan ini drivernya udah sore-sore pengen pulang misalnya dari Jakarta, drivernya pengen pulang ke arah Depok gitu. Kebetulan kita juga mau ke Depok. Nah ini kan lebih cocok ke driver ini kan, walaupun jaraknya agak jauh, ada yang lebih dekat. Bagus, Rafli. Nah, ini salah satu sudut pandang berbeda nih. Oke, nah seperti itu ya. Nah itu tergantung objektifnya gitu ya. Jadi di sini ada beberapa objektif. Sebenarnya ada beberapa ya, cuma nggak saya kasih detailnya. Yang pertama adalah yang pasti kita nggak pengen ketika dapat driver, terus drivernya cancel gitu. Misalnya teman-teman pengen ke Depok, drivernya ini pengen pulang ke Bekasi, terus dipilih dia. Aduh, saya pengen yang ke arah Depok kok dikasihnya ke Bekasi. Saya pengen ke Bekasi kok dipilihnya yang ke arah Depok. Nggak mau saya reject. Nah kan, dua-duanya rugi kan. Yang driver satu nggak jadi dapat penumpang. Buat teman-teman yang pesen juga, ya di cancel. Saya harus nyari driver lagi, kan? Jadi lebih lama gitu. Makanya harus memastikan driver yang kira-kira akan accept, gitu. Nggak bakal cancel ordernya. Gitu. Nah, ini ada banyak kriterianya, yaitu di dalamnya seperti itu. Gitu. Yang kedua, memastikan bahwa kita adil, nggak ada driver yang dapat
orderan terus, tapi ada driver yang nggak pernah dapat gitu. Misalnya kalau yang dipilihnya cuma yang deket-deket aja, nanti dapatnya dia terus gitu kan. Kasihan driver yang di sini misalnya udah nunggu dari pagi, nggak pernah dapat orderan, tapi saya nongkrongnya di sini, males kalau kedeket karena rame di situ gitu kan, kasihan nih. Yang sini dapatnya banyak, yang sini nggak dapat orderan, kan jadi nggak adil gitu. Makanya kita pengen yang awalnya misalnya nih driver A sama F dapatnya banyak, tapi driver C dapatnya dikit, nanti bisa lebih adil nih. Jadi paling nggak setiap driver dapat 5 orderan misalnya nih, ada threshold dan nggak ada driver yang mendominasi terlalu banyak orderan kayak gitu. Jadi kira-kira kita pengen membuat suatu sistem sehingga objektif ini tercapai gitu ya. Jadi mana driver yang kira-kira tidak cancel tetapi tetap adil juga kayak gitu contohnya. Nah, solusinya kita membuat suatu sistem di sini pakai machine learning model yang gunanya model ini untuk melakukan ranking ke driver-driver terdekat gitu. Jadi pertama kita mengambil driver-driver yang ada di sekitar kita, misal dalam radius berapa kilometer, misalnya 1 kilometer gitu. Kan udah ketemu nih driver-driver di sekitar kita. Nah, terus kan menentukan mana itu kita ranking. Rankingnya berdasarkan skor. Nah, cara melakukan scoringnya gimana? Pertama kita ambil feature nih dari tiap driver nih. Misalnya ada 5 driver A, B, C, D, E. Yang dari driver A feature-nya apa aja, driver B apa aja dan sebagainya. Maka di sini feature extraction ini penting. Teman-teman belajar juga kan feature extraction gitu. Nah, di sini feature-nya ada banyak, tapi di sini saya golongkan jadi 3 nih. Feature terkait driver misalnya. Misalnya tadi nih, rating drivernya berapa, hari ini udah menyelesaikan berapa order, hari ini udah reject berapa order, nah itu dipertimbangkan juga di situ. Terus ada feature terkait customer, jadi terkait teman-teman sendiri gitu. Jadi teman-teman ini udah nunggu berapa lama misalnya, udah berapa kali di reject, dan sebagainya gitu. Dan yang penting adalah terkait geografik dan order levelnya nih. Misalnya jarak user ke driver berapa meter, terus jarak jarak tripnya bakal berapa kilo, terus driver ini dia arahnya lagi kemana, itu dipertimbangkan juga. Sampai ke sisi ordernya, misalnya metode pembayarannya apa, apakah dia cash atau non cash, karena bisa jadi ada driver yang lebih suka yang pakai GoPay atau lebih suka yang pakai cash kayak gitu. Itu dipertimbangkan semua, jadi ekstrak feature semua. Selanjutnya kita lakukan scoring dengan machine learning model. Jadi machine learning modelnya udah di training, dan di sini ada beberapa model, nggak cuma satu. Dan setiap model ini akan fokus ke satu objektif gitu. Misal ada satu model yang menentukan probability dia accept atau probability dia cancel gitu. Dan satu model lain buat menentukan dia prioritasnya seberapa kayak gitu. Nah, itu ada beberapa model. Setelah skornya dapat, itu kita lakukan ensemble. Nah, ensemble-nya pakai goal programming. Itu kalau teman-teman nanti buka linknya ya. Jadi ini referensinya. Ini how we use machine learning to match drivers and riders. Itu ada infonya, ada link terkait goal programming gitu ya. Jadi goal programming ini tujuannya untuk optimisasi. Kan ada trade-off nih antara mau yang cepat atau acceptance rate-nya tinggi dibanding dengan yang keadilan tadi gitu. Jadi dari berbagai objektif itu gimana cara menggabungkannya itu pakai goal programming. Akhirnya dapat skor utamanya, di situ kita lakukan ranking gitu. Nah, di Gojek sistem ini namanya Jagger. Bisa teman-teman lihat juga. Nah, di Jagger ini ada beberapa modul nih. Ada yang utama namanya modul lasso. Jadi lasso itu namanya orkestrator. Jadi ketika ada user pesan go-car atau go-ride itu nanti dikirim ke lasso. Terus lasso melihat usernya, terus dia ekstrak feature kan. Nah, itu kita punya modul buat ekstrak feature-nya namanya FIS atau feature store. Di situ feature-feature terkait user, driver, order itu udah ada di situ. Jadi tinggal diambil. Setelah feature-nya ada, kita lakukan machine learning scoring kan, prediction kan. Jadi dikirim ke beberapa model nih. Setiap model ada tujuannya masing-masing tadi. Terus udah dapat output dari tiap model, kita lakukan ensemble. Di sini namanya master nih.
dia yang melakukan goal programming ini, itu namanya master. Setelah ketemu skornya, itu kita balikin lagi, kita tentukan mana driver yang paling tepat untuk customer ini, seperti itu. Sedangkan Babel ini lebih untuk eksperimentasi, itu A/B testing namanya, teman-teman pernah belajar. Jadi misalnya kita ada fitur baru atau model baru, terus kita tes nih, model yang baru ini lebih bagus atau enggak, itu kita melakukan A/B testing. Jadi akan ada user-user pakai model lama, ada user-user pakai model baru, terus dibandingkan mana yang model yang lebih bagus. Apakah model yang lebih baru ini improve dibanding dengan model yang lama, seperti itu. Kalau improve berarti nanti semua user akan menggunakan model yang baru. Kira-kira seperti itu. Ini dari use case pertama dulu, ada pertanyaan nggak nih? Apakah lebih relate atau standar? Gitu juga. Aku juga bisa kayak gitu. Nanti aku bikin juga model kayak gini, itu boleh juga gitu. Cuma datanya nyari sendiri karena ini data konfidensial kan terkait driver gitu ya. Sama order GoFood gitu, GoRide gitu ya. Oke, ada pertanyaan dulu nggak sejauh ini? Ini konsepnya sederhana kan ya, jadi teman-teman bisa relate harusnya. Jadi ada data, extract feature, ya nanti ada pre-processing macam-macam lah. Terus melakukan training model machine learning, tergantung outputnya ya, labelnya. Jadi misalnya labelnya probability dia accept dari data-data sebelumnya. Terus lakukan training, terus bisa dipakai di sini, kayak gitu. Standar. Oke, tidak ada pertanyaan so far. Kalau tidak ada, kita ke use case kedua. Oh, ada lanjutannya, saya lupa. Terkait impact nih. Percuma ada model keren, tapi nggak ada impact-nya gitu. Coba buat keren-kerenan gitu. Jadi setelah ada model ini, kalau kalian baca di artikelnya, itu dalam beberapa minggu pertama itu langsung dapat 1 juta, berapa ya? Pokoknya banyak lah itu order tambahan gitu. Ordernya meningkat gitu. Karena lebih pada puas kan, pada dapat driver yang cocok, nggak ada yang di-cancel. Terus juga waktu jemputnya jadi lebih cepat, nggak usah nunggu-nunggu cancel dulu atau dapat driver yang terlalu jauh kayak gitu. Jadi dispatch time-nya meningkat, cancellation rate-nya menurun, jadi nggak banyak yang cancel. Terus drivernya juga lebih happy gitu, lebih satisfy karena merasa adil nih. Walaupun saya nunggunya agak jauh, tetap dapat kesempatan untuk narik penumpang kayak gitu. Oke, jadi ini kasus pertama. Kasus kedua adalah food recommendation. Ini ada linknya juga. How GoFood reads your mind gitu ya. Jadi GoFood. Jadi kalau teman-teman pesan GoFood, kira-kira ini untuk rekomendasi nih, makanan mana atau menu mana yang kira-kira teman-teman juga suka kayak gitu. Karena kalau nggak ada rekomendasi kan, kalau teman-teman buka GoFood kan menunya sangat banyak nih, bisa ratusan ribuan kan. Kelamaan nge-scroll gitu ya. Ini mana sih ya? Saya pengen apa juga nggak tahu gitu kan. Nah, ini bisa sampai jadi tengkorak ya, ilustrasinya di sini. Makanya kita bikinin sistem rekomendasi gitu ya. Jadi ini bisa menghemat waktu teman-teman buat mencari makanan yang teman-teman suka dan juga membantu exposure bagi UMKM nih. Jadi misalnya ada restoran baru buka, cuma kalau nggak terkenal kan jarang dibeli orang gitu ya. Nah, padahal restoran yang baru ini bisa jadi punya menu-menu yang teman-teman suka juga. Jadi dengan adanya recommendation system bisa aja exposure mereka lebih tinggi nih. Menu mereka bisa cepat ditemukan oleh user dan banyak pembelinya seperti itu. Jadi mungkin teman-teman gini, pernah, aduh aku pengen beli martabak nih, misalnya buka GoFood, di depan langsung ada menu martabak. Nah itu karena udah menggunakan data science, udah memprediksi kira-kira temannya bakal suka apa gitu, seperti itu. Jadi dengan adanya rekomendasi ini hasilnya seperti ini. Ketika dibuka, udah ada bagian yang isinya adalah menu-menu yang direkomendasikan gitu. Jadi nggak perlu search, nggak perlu filter, udah bisa milih duluan. Iya bener nih, aku lagi pengen martabak nih, bisa langsung milih kayak gitu ya. Terus cara idenya seperti itu. Nah, solusinya, nah di sini bisa teman-teman baca juga di situ. Gimana cara membuat sistem yang bisa merekomendasikan menu GoFood gitu kan ya. Nah, di sini sistemnya namanya omakase. Ini karena di artikelnya nggak ditulis, jadi saya kasih tahunya di sini aja, namanya omakase gitu ya. Tuh, di sini sistemnya adalah membuat feature vector gitu, membuat vector representation. Jadi setiap menu itu kita punya beberapa atribut lah bisa dibilang, atau karakteristik gitu. Misalnya apakah makanan ini manis, apakah pedas, apakah ini snack, apakah menu sarapan.
dan sebagainya, itu masing-masing atribut itu punya skor kayak gini nih. Jadi ini bisa dibilang ini fiturnya, ini skornya itu. Jadi fiturnya seperti ini gitu ya. Nah, cara ekstrak angka-angka ini dari mana? Nah, itu melakukan learning dari data. Ini namanya word embedding. Kalau teman-teman mau belajar NLP misalnya, itu ada word embedding. Di sini kita pakainya star space gitu ya. Jadi di sini misalnya setiap makanan kan udah punya token-token nih, punya misalnya ayam bakar madu, itu kan ada kata ayam, ada bakar, ada madu. Nah, nanti dibandingkan dengan menu-menu yang lain. Jadi misalnya kata apa yang sering muncul berbarengan dibeli oleh satu orang yang sama seperti itu. Terus mana yang jarang dibeli berbarengan. Jadi kalau dibeli berbarengan, teorinya itu adalah sesuatu yang mirip. Kalau tidak barengan berarti tidak mirip kayak gitu. Jadi intinya ujungnya kita udah punya data yang isinya setiap menu ini dikonversi ke dalam bentuk seperti ini nih, bentuk vector representation gitu ya. Nah, ketika ada user datang, nah kita lihat nih histori dia seperti apa. Dia pernah beli menu apa aja gitu misalnya. Nah, berdasarkan histori dia itu kita bisa nemu makanan-makanan lain yang punya similarity kayak gitu. Misal yang sederhana pakai cosine similarity gitu kan. Jadi bisa teman-teman pelajari cosine similarity. Misal sebelumnya teman-teman beli martabak manis gitu. Terus kita lihat menu-menu di sekitar teman-teman apalagi nih. Misal ada ayam geprek sama roti bakar. Mana nih yang perlu direkomendasikan? Ayam geprek atau roti bakar gitu. Misalnya kita lihat dari 3 fitur ini nih. Yang sweet, oh ternyata ayam geprek ini nggak sweet tapi dia pedas. Padahal martabak manis ini manis dan tidak pedas gitu. Yang mirip adalah roti bakar. Dia sweet skornya mirip, spicy skornya mirip, snack food-nya ini sama-sama semua gitu. Jadi di sini roti bakar akan lebih direkomendasikan daripada ayam geprek kayak gitu kira-kira sistemnya ya. Dan dengan adanya model ini, maka time to purchase-nya lebih cepat, jadi nggak perlu waktu lama buat beli. Terus juga jumlah pembeliannya lebih banyak karena lebih banyak orang menemukan menu yang dia inginkan, dan tentu saja revenue-nya bertambah gitu. Baik revenue dari sisi restoran maupun dari sisi Gojek-nya gitu. Jadi seperti itu untuk project yang kedua. Ada pertanyaan nggak buat yang ini nih? Oke, tidak ada, karena udah 40, satu lagi ya, ini waktunya sampai jam 2 nanti. Oke, ada pertanyaan dari Sakif. Terima kasih, akhirnya ya, ini pertanyaan pertama nih kayaknya. Oke. Apakah sebuah pemodelan yang ditetapkan pada GoFood ini termasuk computer vision atau lebih complicated? Oke. Kalau yang ini dari teks aja, kita cuma melihat menu name, menu description, sama merchant-nya, restorannya gitu. Jadi nggak melihat gambar. Gitu ya. Nah, untuk yang memakai gambar atau computer vision CNN itu di yang ketiga gitu, Sakif ya. Udah menjawab belum Sakif nih? Kalau Sakif tertarik dengan computer vision, berarti bisa lihat use case yang ketiga nih, yaitu inappropriate menu detection. Ini kebetulan project saya gitu. Karena saya di merchant, jadi ini melihat apakah menu yang diupload oleh restoran itu bagus atau enggak gitu. Karena semua itu diupload oleh penjualnya kan, kita susah ngontrolnya gitu. Jadi ketika ada restoran ngupload menu baru atau ngubah menu, itu perlu dicek apakah menu ini normal atau enggak gitu. Apakah benar-benar makanan atau ternyata yang diupload gambarnya ngeblur, atau dia justru jualan masker atau jualan rokok atau jualan ayam mentah misalnya. Itu kan nggak boleh tuh secara SOP-nya GoFood gitu ya. Nah, di sini kan kalau harus dicek satu persatu, itu kan capek tuh. Kayak setiap sehari aja ada ribuan menu baru gitu kan. Kalau nyuruh orang buat ngecekin satu persatu kan capek, butuh waktu lama. Jadi kita coba otomatisasi dengan membuat sistem yang bisa mendeteksi secara otomatis gitu, mana aja menu yang aman dan yang tidak aman. Selain itu bisa juga untuk mencegah menu yang viral gitu. Misalnya, wah ini ada yang jualan apa makanan aneh-aneh gitu, terus diviralkan. Itu sebelum viral kita hapus dulu menunya, seperti itu kira-kira ya. Oke, caranya gimana? Nah, caranya kita bikin model machine learning yang bisa melakukan klasifikasi, ini modelnya bagus atau tidak bagus. Walaupun yang tidak bagus bisa aja kita breakdown lagi nih. Tidak bagusnya karena apa? Apa karena bukan makanan, atau makanan mentah, atau gambar yang ngeblur dan sebagainya. Tapi intinya sistem ini adalah klasifikasi gitu ya.
dia menunya bagus atau tidak. Jadi ketika ada menu baru atau menu yang habis diganti gambarnya atau diganti namanya, kita pecah jadi dua nih. Pertama dari sisi gambar menunya itu kita punya image classifier. Oh ya, BTW sistem ini namanya INCA. Ini bisa dilihat di Instagram kalau ini. Namanya INCA, kepanjangan dari Inappropriate Content Auditor gitu ya. Jadi gambarnya dicek pakai image classifier, ini gambar makanan atau bukan, gambarnya normal atau bukan. Terus yang teks kan ada nama makanan sama deskripsi makanan, itu kita pakainya text classifier gitu. Jadi menentukan nama makanannya normal atau enggak gitu. Misalnya kan jual masker kan bukan menu tuh. Berarti ntar harus di tag sebagai not appropriate gitu. Not non-food misalnya gitu ya. Nah, dari hasil image classifier sama text classifier kita lakukan ensemble lagi nih. Misal kalau salah satunya ada yang inappropriate, berarti kita langsung nyatakan menu ini tidak appropriate kayak gitu. Nah, kita ada beberapa pendekatan. Di sini defaultnya adalah auto approve. Jadi ketika modelnya bilang gambar menu ini aman, dia langsung di approve, nggak perlu diapa-apain. Tetapi ketika modelnya bilang dia tidak bagus, itu nggak ujuk-ujuk kita hapus. Itu perlu dicek secara manual. Tapi karena jumlah yang not appropriate ini sedikit, berarti load-nya harusnya lebih sedikit gitu kan ya. Yang perlu dicek secara manual oleh orang gitu. Karena kalau kita percaya langsung sama model, ada kemungkinan false positif itu. Ada menu yang dibilang jelek, padahal sebenarnya normal-normal aja gitu kan, kasihan nih. Mercanya nggak salah apa-apa kok di-reject menunya kayak gitu. Jadi setelah adanya model ini dapat mengurangi jumlah menu yang inappropriate di dalam GoFood dan juga mengurangi cost untuk ngecekin manual satu persatu oleh orang gitu. Jadi orang yang dibutuhkan lebih sedikit dan waktu buat pengecekannya juga lebih cepat. Kira-kira seperti itu. Ada dulu nggak yang mau ditanyakan terkait use case yang ini nih? Dan ini terakhir sebenarnya ya. Habis ini slide thank you. Oke. Sampai sini dulu, ada pertanyaan lagi nggak ini? Masih ada waktu, kalau enggak nanti bisa kita akhiri gitu. Oke, silakan. Bisa nanya dikit ini. Tadi Ya, datanya silakan. banyak ya segimana kira-kira? Yang mana ini, Bu? Rata-rata lah. Maksudnya Oke. tadi kan ada buat yang deteksi menu misalnya. Ya. Ini di project saya aja ya. Ini mendeteksi menu yang inappropriate. Itu biasanya kita ambil dari data historical kan. Jadi mana aja yang sudah terdeteksi bagus, mana aja yang terdeteksi jelek. Nah, ini data historicalnya banyak. Pokoknya kita lakukan training pakai CNN kan iteratif ya. Sampai merasa udah cukup bagus gitu. Cuma berapanya ini enggak, pokoknya banyak lah gitu. Cuma yang jelas Jutaan gitu ya? nggak nyampe sejuta ya. Karena kita pakainya transfer learning kan, jadi udah ada basic modelnya gitu. Cuma kita sesuaikan dengan gambar-gambar yang khusus di GoFood gitu. Jadi scale-nya puluhan ribu lah gitu, nggak nyampe sejuta. Karena dengan puluhan ribu ternyata udah cukup bagus. Ada pertanyaan itu? Ya. Ini kalau udah cukup bagus ya udah nggak perlu dilanjut lagi. Kecuali nanti ternyata performance-nya menurun, berarti modelnya bisa kita training lagi gitu. Oke. Dari Josafat, kenapa makanan yang dianggap akan viral malah di-hide lebih dulu? Oke, viralnya di sini viral lebih ke viral negatif itu ya. Jadi misalnya ada orang jualan gambar mayat gitu kan, wah, serem kan kalau orang sampai ih Gojek gimana sih masak mayat dijual kayak gitu kan mengurangi reputasi kayak gitu. Itu yang kita sembunyi, kita buang kayak gitu. Karena kan Gojek kan menjaga reputasinya kan. Kita selalu ingin memberikan menu yang terbaik untuk masyarakat Indonesia. Marketing banget. Kira-kira seperti itu. Kalau viralnya yang bagus-bagus ya oke lah gitu misalnya. Saya ada artis jualan di situ, restoran terus viral kan bagus buat kita juga gitu. Ini viral yang jelek-jelek kayak gini nih. Wah, ini Gojek kok jualan rokok sih gitu. GoFood kok jualan rokok. Kalau dilihat anak-anak gimana mereka beli rokoknya di Gojek, ya, di GoFood kan nggak bagus, makanya kita buang kayak gitu. Kalau ada yang jualan senjata, ini GoFood gimana sih? Bukannya jualan makanan malah jualan senjata, lah kan mengurangi reputasi. Kira-kira seperti itu ya, Josafat ya.
Oke, ada lagi nggak? Itu kebayang kan yang inappropriate object itu kan banyak sekali ya sebenarnya Ya, ya. banyak. Ya. Nah, ini makanya salah satu tahap Oke, yang lama berarti adalah data latihnya ya, memang ya, yang lama adalah mengumpulkan data sebenarnya, karena pertama kita mengkategorisasikan apa aja kemungkinan inappropriate gitu kan. Masing-masing kita cari labelnya nih. Dan ada beberapa metode selain menggunakan data internal dari database historical, misal kita cari alkohol, wah selama ini nggak banyak nih apa menu alkohol di GoFood gitu kan, misalnya cuma dikit gitu ya. Kita bisa pakai Google. Jadi kita Google alkohol, terus diambil nih gambar-gambar alkohol dari Google seperti itu. Terus salah satu metode pengumpulan data. Terus tinggal training pakai CNN gitu. Gitu kira-kira. Oke, ada pertanyaan lagi. Oke, lebih ke arah viral yang bukan benar ya, untuk menjatuhkan reputasi gitu ya, bukan clickbait. Clickbait bagus. Gitu, Josafat. Oke, ada lagi yang mau bertanya? reputasi Gojeknya gitu ya, reputasi GoFood-nya gitu ya maksudnya. Iya. Mbak Mani Oke. mungkin mau nanya. Oh, ini ada lagi Ini nih ada dari chat. Kevin dulu ya. Sejauh penjelasan yang disampaikan, terutama building portfolio, saya memahami bahwa proyek DS yang dikerjakan dan relate dengan perusahaan akan dilamar menjadi poin menarik perhatian bagi rekruter. Apakah ada referensi topik proyek data science yang mungkin dapat dijadikan portofolio? Oke, jika melamar nanti di Gojek. Oke, menarik lah kalau di Gojek nih. Oke, ini ada dua hal. Pertama dari sisi data, kedua dari sisi teknik gitu ya. Kalau dari data, kalau mau ya yang relate dengan dunia Gojek tuh, bisa ke financial, berarti kan nanti relate ke GoPay atau GoFin, atau relate dengan recommendation system, itu mau di perusahaan manapun pasti butuh. Jadi bisa coba-coba bikin model terkait recommendation system, atau fraud detection, jadi mendeteksi fraud kayak gitu ya. Itu biasanya menarik, jadi relate ke perusahaan apapun. Jadi dengan satu portofolio ini bisa relate ke perusahaan manapun, karena pasti butuh nih. Tiap perusahaan gede pasti ada fraud, pasti butuh recommendation system, butuh buat marketing misalnya, buat segmentasi marketing, itu juga bisa. Yang kedua dari sisi teknis, jadi kayak bikin pakai model yang aneh-aneh gitu, yang jarang dipakai orang, itu bisa aja dicoba. Jadi kita penasaran juga, model ini bisa dipakai ya ternyata ya. Ini kan state of the art misalnya nih. Misal kalian baca paper gitu, oh state of the art di deep learning, klasifikasi ini pakai ini loh. Itu bisa teman-teman coba, jadi wih, ini yang baru nih, orang-orang Gojek belum pernah pakai metode itu. Kita tertarik jadinya, kayak gitu ya. Jadi dari sisi data atau implementasi, dan juga dari sisi teknik. Gitu. Kira-kira Kevin ya. Terus dari Aulia, oke, beberapa waktu belakangan sempat kasus ojol membawa kabur. Nah, yang seharusnya dikirim, oke ya, jadi kalau teman-teman baca kan, driver kan ada face recognition, kan melihat muka, terus ada yang ngakalin pakai topeng gitu. Nah, itu saya nggak bisa bicara banyak terkait itu. Yang jelas model kan nggak mungkin ada yang 100% sempurna kayak gitu kan. Jadi kalian nggak mungkin bikin model 100% sempurna. Pasti ada yang salah-salah gitu. Yang jelas Gojek selalu berusaha yang terbaik untuk keamanan bagi para penggunanya. Makanya tentu ketika ada kasus tersebut, ketika ketahuan langsung kita proses kan, langsung kita proses dan melindungi customer-nya gitu. Dan dari sisi teknikal kita selalu improve modelnya nih. Ketika menemukan trik-trik seperti ini ya kita bisa tambahin modelnya, kita tambahin datanya biar modelnya juga makin akurat dalam mendeteksi ketika orangnya pakai topeng seperti itu ya. Gitu kira-kira Aulia. Karena kan ini kayak virus dan antivirus lah, kejar-kejaran nih. Ada orang bikin virus, dibikinin antivirus, bikin virus lain gitu. Karena orang Indonesia itu kreatif. Mau pakai metode apapun ada celahnya pasti gitu. Nah, ini kejar-kejaran juga kayak misalnya fraud nih, banyak driver dia pakainya fake GPS misalnya. Jadi fake GPS fiturnya mulai macam-macam nih, ada yang nggak cuma satu titik, bisa gerak-gerak gitu. Nah di tim data science Gojek juga mengejar itu nih, bikin model biar bisa memprediksi mana aja driver yang pakai fake GPS kayak gitu. Kan nggak adil kan, ada orang nungguin panas-panasan di depan Indomaret, tapi ada yang dia lokasinya jauh, cuma GPS-nya ditaruh di dekat, kan nggak adil kayak gitu. Yang jelas setiap ada kejadian yang mengganggu, kita selalu berusaha untuk menanganinya kayak gitu. Makanya di dunia Gojek ada banyak sekali problem, makanya ini sebuah kesempatan bagi data scientist untuk menyelesaikan problem-problem tersebut.
Apalagi jika bisa disesuaikan dengan data science atau machine learning model. Kira-kira seperti itu ya, Aulia ya. Oke. Masih ada waktu, silakan kalau ada yang mau bertanya Ini lagi. Mbak Amani raise hand ini, silakan nih. Oh ya, silakan. Ya, saya izin bertanya, Pak. Ya. Tadi yang use case yang pertama itu ada untuk memastikan tidak ada driver yang mendominasi. Kalau misalnya di GoFood, ada juga nggak ya yang kayak memastikan bahwa tidak ada restoran yang mendominasi? Kalau nggak salah kan ada kasus ini ya yang drivernya ngantri sampai sejam nungguin GoFood gitu. Oke, ya. Kalau untuk kasus GoFood, drivernya tetap sama. Kita pakai metode yang sama di sini. Cuma kalau untuk restoran, itu di luar kontrol kita. Karena yang beli kan user kan. Kita nggak bisa milih, kamu jangan beli McD lagi banyak yang beli kan. Gimana gitu kan. Kalau itu kita nggak bisa kontrol. Itu benar-benar sesuai pasar nih. Kayak customer pada pengennya beli apa gitu. Karena kan nggak bisa, aku mau beli McD, McD lagi rame, beli KFC aja ya kan. Gimana gitu. Jadi nggak bisa. Yang bisa kita usahakan adalah yang use case kedua tadi, jadi yaitu food recommendation. Gimana caranya biar restoran-restoran itu nggak sepi, tapi bisa tetap direkomendasikan kepada user-user kayak gitu. Itu salah satu metodenya. Cuma kita nggak bisa jamin kayak restoran baru pasti langsung laris, itu nggak bisa jamin karena banyak faktor kan. Kalau emang restorannya menunya kurang disukai user ya mau gimana lagi kayak gitu. Jadi itu lebih ke usaha user. Paling yang dilakukan lebih ke marketing, misalnya bikin voucher atau bikin promo dan sebagainya. Seperti itu ya, Amani. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Panggilnya Mas aja, saya masih muda. Oh ya, siap, Mas. Kak juga boleh deh. Oke. Ada lagi? Masih muda, Mas Hendra. Oh, ya. Selalu muda deh. Ya, siap. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Oke. Kayaknya nggak ada yang bertanya Saya lagi ya. hitung sampai 3 nih. Mumpung ada saya nih. Ya walaupun nanti kalau mau connect di LinkedIn, mau tanya-tanya ke saya di luar acara ini juga dipersilahkan gitu ya. Oke, saya hitung sampai 3. 1, 2, wah nongol pertanyaan. Oke, dari Sakib. Untuk pelabelan yang inappropriate dari text classifier masuk juga ke model untuk menentukan apakah menu itu relevan untuk dipublish dalam aplikasi Gojek bersama dengan gambar. Saya pahami dulu soalnya. Yang inappropriate, ya, yang jelas inappropriate itu di awal kita udah punya datanya. Di awal udah ada tim yang ngecekin menunya bagus atau enggak. Jadi itu udah bisa kita jadikan untuk data training gitu. Kita punya data menu yang bagus dan menu tidak bagus. Nah, itu digunakan untuk training. Nah, data trainingnya kita pakai untuk modelnya kita pakai untuk memprediksi model menu-menu yang baru kayak gitu kira-kira. Itu cukup menjawab nggak, Sakif? Atau maksud pertanyaannya beda nih, bisa dijelaskan lebih detail kalau mau. Silakan, Sakif mau open mic. Iya Pak, jadi gini Pak. Ya. Berarti kan itu kan ada berarti jatuhnya itu ada 2 model berarti ya. Apa dia itu masuk ke dalam satu kesatuan yang sama gitu kan? Kita kalau data kan dari gambar kan udah pasti ada labelnya ya di dataset. Nah, itu berarti text classifier itu dia lebihnya condongnya ke arah mana Pak? Apakah dia itu untuk mengutip lah istilahnya kata kunci untuk buat penentuan gambar atau gimana itu Pak? Ya, ini 2 model terpisah tadi yang seperti dilihat di sini ya. Jadi modelnya independen nih, satu fokus ngeliatin image, satu fokus ngeliatin teks gitu ya. Dan di masing-masing pakainya multi label berarti. Jadi nanti outputnya bisa dia good food atau raw food gitu. Misalnya non food kayak gitu. Jadi seperti itu. Nanti baru hasil dari masing-masing model itu kita lakukan ensemble buat menentukan ini modelnya labelnya apa ya yang paling pas seperti itu. Dan juga di sisi trainingnya modelnya juga multi label. Bisa aja ini udah bukan gambar, senjata juga, atau rokok juga gitu kan. Jadi satu gambarnya ada gambar rokok di samping alkohol misalnya, itu bisa aja semua labelnya pakai gambar ini kayak gitu. Gitu kira-kira. Iya Pak, baik Pak.
baru ngeh tadi yang Oh, ya. sistem yang tadi yang ada assemble sama yang ituannya. Oh ya, ya ini. Nanti kalau mau lebih detail lagi bisa lihat Instagramnya gitu ya. Ini buat promo Instagram juga nih. Oke, karena waktu sudah mau habis, mungkin itu tadi pertanyaan terakhir. Terima kasih Sakif dan teman-teman yang lain sudah aktif, sudah ikut mendengarkan. Mohon maaf kalau ada banyak kesalahan atau salah-salah kata. Ya, sekarang saya kembalikan kepada Ibu Ayu. Terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih sekali Mas Hendra, menarik banget dari awal sampai akhir. Tadi di belakang baru panas ya, banyak pertanyaan. Jangan-jangan juga pas udah tadi yang terakhir itu masih ada juga yang mau ditanyain sebenarnya. Tapi nggak apa-apa, nanti bisa kontak ya Mas Hendra ya lewat LinkedIn ya. Baik, kalau begitu kita siang ini kita tutup. Sekali lagi terima kasih Mas Hendra, mohon maaf jika ada kurang-kurang. Kemudian juga untuk yang lainnya silakan dibuat resume, jangan lupa ya tugasnya. Nanti di-upload seperti biasa. Baik, siang ini kita tutup. Alhamdulillah. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Mas Hendra. Sama-sama, semangat semuanya.